Bayangkan sebuah doa yang lahir dari hati yang paling dalam. Doa itu bukan sekadar rangkaian kata, bukan pula hiasan lisan, tetapi pancaran energi yang tulus. Ibnu Sina pernah menyinggung bahwa alam semesta bekerja dengan hukum yang teratur, dan jiwa manusia, dengan kesadarannya, dapat beresonansi dengan hukum itu. Artinya, hati yang tulus bukan hanya berhubungan dengan Tuhan, tetapi juga selaras dengan denyut alam semesta. Ketulusan adalah bahasa universal. Ia tidak membutuhkan terjemahan, tidak mengenal batas bangsa, suku, atau bahasa. Saat seseorang melakukan sesuatu dengan ketulusan, maka ada getaran yang memancar, dan getaran itu ditangkap oleh orang lain, bahkan oleh jagat raya. Inilah mengapa orang yang tulus akan lebih mudah diterima, lebih mudah didengar, dan lebih mudah menemukan jalan. Sebaliknya, mereka yang penuh kepalsuan sering menemui kebuntuan, sebab yang mereka pancarkan hanyalah topeng, bukan esensi. Ibnu Sina meyakini bahwa jiwa memiliki kekuatan yang halus, yang bisa memengaruhi tubuh, bahkan lingkungan di sekitarnya. Jika jiwa dipenuhi ketulusan, ia menjadi bening, jernih, dan kuat. Jiwa yang jernih akan menyalurkan energi yang selaras dengan hukum kosmos. Itulah sebabnya doa orang-orang tulus seringkali lebih cepat terjawab, bukan karena kata-katanya lebih indah, melainkan karena energinya murni. Coba renungkan, berapa banyak orang yang bekerja keras siang malam, tapi masih merasa hidupnya kosong? Mereka berjuang, tetapi di dalamnya ada pamrih yang tersembunyi. Mereka memberi, tapi sambil berharap pujian. Mereka berkorban, tapi sambil menunggu balasan. Sedangkan orang yang tulus, meski sedikit yang ia lakukan, justru memancarkan pengaruh yang besar. Mengapa? Karena ketulusan itu murni, dan apa yang murni selalu menemukan jalan menuju hati orang lain. Alam semesta tidak pernah salah menilai. Ia merespons bukan pada tampilan luar, tapi pada inti niat. Ketika engkau menanam padi dengan hati yang sungguh-sungguh, bumi akan memberi panen. Ketika engkau belajar dengan tekun dan ikhlas, pengetahuan akan mengalir lebih mudah. Ketika engkau bekerja dengan tulus, rezeki akan datang dari arah yang tidak pernah engkau sangka. Bahkan dalam hubungan antar manusia, ketulusan akan mencairkan kebekuan, menghapus kecurigaan, dan menumbuhkan kepercayaan. Ibnu Sina mengajarkan bahwa tubuh dan jiwa tidak dapat dipisahkan. Jika jiwa jernih, tubuh pun akan lebih sehat, sebab energi ketulusan mengalir ke setiap sel. Bayangkan ketika engkau berbuat baik tanpa pamrih. Hati terasa lega, tubuh lebih ringan, tidur lebih nyenyak, wajah pun tampak bercahaya. Ini bukan sekadar sugesti, melainkan hukum alam yang bekerja. Energi ketulusan menyembuhkan. Namun, ketulusan bukan sesuatu yang mudah. Dunia modern mengajarkan kita untuk selalu menghitung untung rugi, menimbang citra, dan mengejar pengakuan. Disinilah letak ujian terbesar. Mampukah kita melakukan sesuatu hanya karena itu benar? Mampukah kita menolong orang tanpa perlu diketahui? Mampukah kita tetap berbuat baik meski tidak ada yang berterima kasih? Alam semesta selalu mencatat. Mungkin engkau merasa usahamu tidak dihargai, tapi jagat raya tidak pernah lupa. Mungkin engkau merasa kebaikanmu terabaikan, tapi energi itu tidak hilang. Ia kembali, dalam bentuk yang kadang tak terduga. Seperti air yang jatuh dari langit, meresap ke tanah, lalu muncul kembali sebagai mata air yang menyejukkan. Begitulah ketulusan bekerja, ia tidak pernah sia-sia. Hidup ini bukan hanya tentang apa yang kita lakukan, tetapi tentang dari mana niat itu lahir. Jika lahir dari pamrih, ia akan berhenti di permukaan. Tapi jika lahir dari ketulusan, ia akan menembus lapisan demi lapisan hingga ke pusat energi semesta. Dan di sanalah doa, usaha, dan pengorbananmu mendapatkan jawaban. Maka belajarlah untuk tulus. Tulus dalam belajar, sehingga ilmu bukan hanya melekat di kepala, tetapi juga mengubah jiwa. Tulus dalam bekerja, sehingga pekerjaan menjadi ibadah, bukan sekadar mencari nafkah. Tulus dalam mencintai,
sehingga cinta menjadi sumber kekuatan, bukan jerat yang melemahkan. Ingatlah pesan Ibnu Sina, jiwa manusia memiliki daya yang luar biasa, tapi daya itu hanya bekerja penuh ketika hati bersih dan niat murni. Alam semesta merespons bukan pada kepalsuan, melainkan pada esensi terdalam dari diri kita. Jika engkau tulus, maka langit dan bumi akan menjadi sahabatmu. Jalan yang sulit akan terbuka, doa yang lama terpendam akan menemukan jalannya, dan hidupmu akan dipenuhi cahaya. Karena pada akhirnya, yang murni akan selalu kembali kepada yang maha murni. Apakah engkau siap untuk hidup dengan ketulusan, agar alam semesta meresponsmu dengan keajaiban? Ketulusan bukan sekadar sikap hati, tetapi sebuah kekuatan yang menggerakkan realitas. Ibnu Sina menekankan bahwa manusia bukan hanya tubuh yang tampak, melainkan juga kesadaran yang mampu berinteraksi dengan tatanan kosmos. Semakin murni kesadaran, semakin kuat pula resonansi yang tercipta. Maka, ketika engkau berdoa, berusaha, dan berbuat dengan ketulusan, seakan-akan engkau sedang mengetuk pintu energi semesta. Dan setiap ketukan yang tulus, tidak ada yang dibiarkan tanpa jawaban. Renungkan sejenak, mengapa ada orang yang hidupnya sederhana, tapi tampak selalu bahagia? Mengapa ada orang yang mungkin tak dikenal dunia, tapi kehadirannya membawa ketenangan bagi orang-orang di sekitarnya? Jawabannya adalah ketulusan. Mereka memancarkan energi yang bersih, sehingga setiap orang merasa nyaman. Itulah bukti bahwa apa yang kita pancarkan akan kembali kepada kita. Ketulusan juga memberi kita ketangguhan. Orang yang ikhlas tidak mudah goyah oleh pujian maupun hinaan. Mereka berdiri teguh karena sumber kekuatannya ada di dalam, bukan di luar. Ibnu Sina melihat jiwa seperti cermin. Jika cermin itu bersih, ia akan memantulkan cahaya dengan sempurna. Begitu pula jiwa yang tulus, ia mampu memantulkan cahaya kebenaran tanpa terhalang ego dan kepalsuan. Bayangkan kehidupan tanpa ketulusan. Hubungan menjadi penuh curiga, kerja keras terasa berat, dan doa kehilangan makna. Segala sesuatu hanya menjadi formalitas tanpa ruh. Tetapi ketika ketulusan hadir, semuanya berubah. Bahkan pekerjaan kecil seperti memberi senyum, menolong tanpa pamrih, atau belajar sungguh-sungguh bisa melahirkan efek yang besar, sebab energi murni itu menyentuh lapisan terdalam dari kehidupan. Alam semesta merespons ketulusan karena ia adalah hukum yang sejalan dengan Sang Pencipta. Segala yang palsu akan cepat runtuh, tapi yang tulus akan bertahan selamanya. Seperti bunga yang tumbuh di celah batu, ia mungkin tampak rapuh, namun ketulusannya untuk mekar membuatnya tetap hidup. Begitu pula dengan manusia. Semakin tulus, semakin kokoh ia menghadapi ujian. Ketika engkau menanam niat yang tulus, bersabarlah. Jangan terburu-buru menuntut hasil. Alam semesta bekerja dengan caranya sendiri. Kadang jawaban datang cepat, kadang ia menunggu waktu terbaik. Seperti benih yang ditanam, ia butuh air, cahaya, dan musim yang tepat sebelum tumbuh menjadi pohon yang rindang. Yang terpenting adalah menjaga hati agar tetap bersih, karena hati yang tulus adalah ladang tempat benih kebaikan tumbuh subur. Dan ingatlah, ketulusan bukan berarti menyerah atau pasif. Ketulusan justru menguatkan tindakan. Orang yang tulus bekerja dengan sepenuh hati, karena ia tahu bahwa yang ia lakukan adalah bagian dari harmoni besar kehidupan. Ia tidak mencari pengakuan, tapi pengakuan datang dengan sendirinya. Ia tidak mengejar balasan, tapi balasan akan hadir dalam bentuk yang lebih indah. Jika ingin melihat keajaiban dalam hidupmu, mulailah dengan ketulusan. Tulus dalam beribadah, sehingga hubunganmu dengan Tuhan menjadi jernih. Tulus dalam bersahabat, sehingga ikatanmu tidak rapuh oleh kepentingan. Tulus dalam belajar, sehingga ilmu menjadi cahaya, bukan sekadar hiasan. Dan tulus dalam bekerja, sehingga rezeki yang datang membawa keberkahan, bukan sekadar angka di kertas. Ketulusan adalah kunci yang membuka pintu langit. Dan ketika pintu itu terbuka, engkau akan menyadari bahwa apapun yang engkau butuhkan sesungguhnya sudah disiapkan oleh semesta. Yang harus engkau lakukan hanyalah menjaga niatmu tetap murni. Karena pada akhirnya,
Hanya ketulusan yang mampu menggetarkan hati manusia, menggerakkan alam, dan mengetuk rahmat Tuhan. Apakah engkau mau menjadikan ketulusan sebagai jalan hidupmu, agar alam semesta terus meresponsmu dengan karunia yang tak terhingga? Ketika kita berbicara tentang ketulusan, sesungguhnya kita sedang berbicara tentang inti dari keberadaan manusia. Ibnu Sina meyakini bahwa jiwa manusia adalah bagian dari realitas yang lebih besar. Jiwa itu tidak mati, ia selalu berinteraksi dengan seluruh ciptaan. Maka, apa yang lahir dari hati yang murni, sesungguhnya tidak berhenti pada diri kita saja, melainkan merambat ke sekeliling, masuk ke dalam jaringan energi semesta. Inilah rahasia mengapa orang-orang bijak selalu menekankan keikhlasan. Mereka tahu, yang palsu hanya menggetarkan permukaan, sementara yang tulus menembus hingga ke dasar. Lihatlah sejarah. Banyak tokoh besar dikenang bukan karena kekayaannya, tetapi karena ketulusan perjuangannya. Mereka mungkin tidak sempurna, tetapi apa yang lahir dari hati mereka yang ikhlas, itulah yang menancap dalam di jiwa manusia, melampaui zaman. Ketulusan juga melahirkan ketenangan batin. Orang yang tulus tidak lagi sibuk dengan apa kata orang. Ia tidak perlu hidup dengan topeng. Ia tidak perlu berpura-pura. Karena itu, hidupnya menjadi ringan. Ia bekerja bukan untuk dipuji, tetapi karena memang itu benar. Ia membantu bukan untuk dihormati, tetapi karena memang itu baik. Dalam dunia yang penuh kepalsuan, ketulusan adalah kemewahan sejati yang tak ternilai. Namun jalan ketulusan seringkali sunyi. Tidak semua orang menghargai kebaikanmu. Kadang engkau disalahpahami, kadang bahkan diremehkan. Tapi justru disitulah letak keindahannya. Ketulusan adalah tentang tetap berjalan meski tidak ada sorakan, tetap berbuat meski tidak ada yang melihat, tetap memberi meski tidak ada yang berterima kasih. Karena yang engkau cari bukanlah balasan manusia, melainkan keseimbangan semesta dan ridha Tuhan. Alam semesta merespons dengan cara yang sering tak terduga. Mungkin engkau membantu seseorang tanpa berharap apapun, lalu di kemudian hari engkau ditolong oleh orang lain dalam situasi yang sangat genting. Mungkin engkau menanam benih pengetahuan dengan sabar, lalu suatu saat ilmumu menyelamatkan banyak orang. Atau mungkin engkau hanya memberi senyum tulus pada orang asing, lalu senyum itu membuatnya batal berbuat hal buruk hari itu. Tidak ada yang sia-sia. Semuanya kembali. Ibnu Sina mengajarkan bahwa manusia memiliki daya ruhani yang bisa melampaui batas tubuh fisik. Dan daya itu bekerja paling kuat saat kita tulus. Seperti cahaya matahari yang menembus kabut, ketulusan menembus segala penghalang. Ia bisa melewati jarak, melampaui ruang, bahkan melintasi waktu. Itulah sebabnya dua orang yang ikhlas kadang masih memberi keberkahan bagi keturunannya, meski ia telah tiada. Karena itu, jadikan ketulusan sebagai fondasi setiap langkahmu. Mulailah dari hal-hal kecil. Tulus dalam menyapa, tulus dalam menolong, tulus dalam berterima kasih, tulus dalam belajar dan bekerja. Mungkin terdengar sederhana, tapi justru dari yang sederhana itulah kekuatan besar lahir. Dan ketika engkau sudah terbiasa hidup dengan ketulusan, engkau akan menyadari satu hal, alam semesta memang benar-benar merespons. Pintu yang dulu tertutup tiba-tiba terbuka. Jalan yang dulu buntu tiba-tiba lapang. Orang-orang yang dulu asing tiba-tiba menjadi penolong. Semua itu karena getaran tulusmu menemukan jalannya kembali kepadamu. Pada akhirnya, ketulusan bukan hanya tentang memberi tanpa pamrih, tetapi tentang menemukan siapa dirimu yang sejati. Karena hanya ketika engkau tulus, engkau benar-benar hidup sesuai fitrah. Dan saat itu terjadi, seluruh alam semesta akan tersenyum padamu, meresponsmu dengan cinta, rahmat, dan keajaiban yang tidak pernah engkau bayangkan. Apakah engkau siap menjaga ketulusan, meski dunia seringkali mengajarkan kepalsuan? Ketulusan adalah cermin yang memperlihatkan siapa diri kita sebenarnya. Ia tidak bisa dipalsukan, sebab hati manusia dan hukum semesta mampu merasakan getarannya. Ibnu Sina pernah menegaskan bahwa jiwa memiliki kekuatan untuk menyentuh hal-hal yang jauh melampaui tubuh.
Dan ketulusan adalah bahan bakar yang membuat kekuatan itu menyala. Pernahkah engkau merasakan kedamaian ketika berbuat baik diam-diam? Saat tidak ada seorang pun yang tahu, tidak ada pujian, tidak ada penghargaan, tetapi hatimu terasa lega. Itu adalah tanda bahwa ketulusan sedang bekerja. Engkau mungkin berpikir perbuatanmu kecil, tapi semesta melihatnya besar. Sebaliknya, jika engkau berbuat baik hanya untuk dilihat orang, maka energi itu terhenti di batas pandangan manusia, tidak pernah sampai ke langit. Ketulusan juga mengajarkan kita tentang kesabaran. Tidak semua hasil datang seketika. Kadang ketulusanmu diuji dengan penantian panjang. Namun dalam penantian itu, jiwamu ditempa, diperkuat, dan dipersiapkan. Sama seperti emas yang dibakar api agar kilau aslinya tampak, begitu pula hatimu, ia harus diuji agar ketulusannya semakin murni. Orang yang tulus akan selalu kuat. Ia mungkin jatuh, tapi tidak pernah patah. Ia mungkin menangis, tapi tidak pernah kehilangan arah. Karena ia tahu, setiap langkahnya sudah dilihat, setiap usahanya sudah dicatat, dan setiap niat baiknya sedang menunggu waktu untuk berbuah. Ibnu Sina meyakini bahwa alam ini bekerja dengan keteraturan. Tidak ada sesuatu yang sia-sia, bahkan sekecil apapun. Jika engkau menanam ketulusan, maka hukum alam akan mengembalikannya kepadamu dalam bentuk yang mungkin tidak engkau duga. Itulah yang membuat hidup penuh kejutan indah bagi orang-orang ikhlas. Ketika engkau tulus, engkau akan merasakan kebebasan sejati. Bebas dari beban pengakuan, bebas dari rasa ingin dipuji, bebas dari rasa takut dicela. Hidupmu menjadi ringan, karena engkau berjalan sesuai fitrah. Dan kebebasan inilah yang membuat jiwamu kuat. Tidak ada lagi topeng, tidak ada lagi sandiwara. Yang tersisa hanyalah dirimu yang sejati, jernih, apa adanya, dan penuh cahaya. Maka, jangan takut jika kebaikanmu tidak dihargai manusia. Jangan resah jika ketulusanmu dianggap kelemahan. Sebab sesungguhnya, ketulusan adalah kekuatan terbesar yang engkau miliki. Ia adalah senjata yang tak bisa dikalahkan, karena selaras dengan hukum Tuhan dan semesta. Ingatlah, setiap langkah yang tulus akan kembali padamu. Mungkin dalam bentuk rezeki, mungkin dalam bentuk kesehatan, mungkin dalam bentuk jalan yang tiba-tiba terbuka, atau bahkan dalam bentuk ketenangan batin yang tak ternilai. Semuanya adalah jawaban dari semesta atas energi yang engkau pancarkan. Ketulusan adalah doa tanpa suara. Ia tidak selalu membutuhkan kata-kata, tapi getarannya sampai ke langit. Dan doa semacam itu, menurut Ibnu Sina, tidak akan pernah ditolak. Karena ia lahir dari hati yang jernih, hati yang tidak meminta untuk dirinya sendiri, melainkan untuk kebaikan yang lebih luas. Maka, mulai hari ini, jadikan ketulusan sebagai jalan hidupmu. Biarlah semesta yang merespons. Biarlah hukum Tuhan yang bekerja. Dan engkau akan melihat, sedikit demi sedikit, hidupmu dipenuhi keajaiban yang tak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Apakah engkau siap menjaga hati agar tetap tulus, sehingga hidupmu menjadi selaras dengan semesta, dan setiap langkahmu dipandu oleh cahayanya? Ketulusan adalah sumber energi yang tidak pernah habis. Semakin engkau menggunakannya, semakin ia bertambah. Orang yang hidup dengan ketulusan tidak pernah merasa kekurangan, karena ia selalu merasa cukup. Ia memberi tanpa takut kehilangan, ia membantu tanpa merasa berkurang. Justru dalam memberi, ia menemukan kelimpahan. Ibnu Sina memahami manusia bukan hanya sebagai makhluk fisik, tetapi juga spiritual. Dalam pandangannya, hati yang tulus mampu menjadi penghubung antara dunia materi dan dunia ruhani. Itulah sebabnya, setiap amal yang lahir dari ketulusan akan menembus batas dimensi. Ia tidak hanya memberi dampak di dunia, tetapi juga mengalir hingga ke kehidupan setelah mati. Bayangkan seseorang yang menanam pohon dengan tulus, tanpa pamrih. Pohon itu tumbuh, memberi oksigen, memberi keteduhan, memberi buah, bahkan setelah orang itu tiada. Energi ketulusannya terus hidup dalam setiap naungan dan setiap buah yang dinikmati orang lain.
Begitu pula dengan setiap amal yang engkau lakukan. Selama lahir dari ketulusan, ia akan hidup lebih lama dari usia jasadmu. Ketulusan juga memberi kita keberanian. Karena orang yang tulus tidak sibuk dengan citra, ia berani berjalan di jalan yang benar meski berbeda dari banyak orang. Ia berani berkata jujur meski pahit. Ia berani berbuat baik meski tidak populer. Keberanian ini bukan datang dari ego, melainkan dari kesadaran bahwa kebenaran dan ketulusan selalu dilindungi oleh semesta. Namun, jalan ketulusan memang penuh ujian. Dunia akan menggoda dengan pujian, menawarkan penghargaan, atau bahkan menguji dengan cemoohan. Hanya hati yang benar-benar terlatih yang bisa tetap tulus. Maka, jagalah niatmu setiap saat. Tanyakan pada dirimu, apakah aku melakukan ini untuk dilihat orang, atau semata-mata karena ini benar? Pertanyaan sederhana itu akan menjadi kompas yang menjaga hatimu tetap murni. Ibnu Sina percaya, jiwa yang bersih akan menarik hal-hal yang bersih. Artinya, ketika engkau tulus, engkau sedang membuka pintu untuk hal-hal baik mendatangimu. Orang-orang yang baik akan hadir dalam hidupmu. Kesempatan yang benar akan terbuka. Jalan yang tepat akan terbentang. Semua itu karena energi yang engkau pancarkan selaras dengan hukum semesta. Ketulusan adalah investasi yang paling aman. Tidak ada yang bisa merugikanmu. Bahkan jika dunia tidak melihat, bahkan jika manusia melupakan, Tuhan dan semesta tetap mencatat. Dan balasannya seringkali datang dalam bentuk yang jauh lebih indah dari yang engkau harapkan. Hidup yang tulus adalah hidup yang ringan, tapi kuat. Ringan karena tidak terbebani pamrih, kuat karena ditopang oleh hukum alam yang paling murni. Orang yang tulus mungkin terlihat sederhana, tapi ia memancarkan kekuatan yang bisa mengubah orang lain. Ia adalah mata air yang jernih, tenang, tapi memberi kehidupan bagi banyak jiwa. Maka, jadikanlah ketulusan sebagai napas hidupmu. Biarkan setiap langkahmu, setiap kata-katamu, setiap usahamu dipenuhi keikhlasan. Karena pada akhirnya, bukan seberapa banyak yang engkau lakukan yang dihitung, melainkan seberapa tulus engkau melakukannya. Dan ketika saatnya tiba, engkau akan melihat kebenaran ucapan para bijak. Alam semesta benar-benar merespons ketulusan. Ia akan membukakan jalan, menghadirkan pertolongan, dan menurunkan cahaya yang menuntunmu pulang kepadanya. Apakah engkau siap berjalan di jalan ketulusan, hingga hidupmu bukan hanya berarti bagi dirimu, tetapi juga bagi semesta? Ketulusan adalah fondasi dari segala kebesaran yang abadi. Banyak orang berusaha mencari jalan pintas untuk sukses, mengejar pengakuan, mengumpulkan kekayaan, atau menumpuk penghormatan. Namun, semua itu rapuh bila tidak ditopang oleh ketulusan. Seperti bangunan tanpa pondasi, ia akan roboh ketika diterpa ujian. Tapi sesuatu yang dibangun dengan ketulusan, meski tampak sederhana, akan berdiri tegak melampaui waktu. Ibnu Sina mengingatkan bahwa manusia adalah bagian dari keteraturan kosmos. Jiwa kita terhubung dengan hukum universal. Maka, ketika niat kita murni, alam semesta bergerak untuk menyesuaikan. Itulah sebabnya banyak orang yang hidupnya penuh berkah meski tidak punya apa-apa. Bukan karena mereka memiliki segalanya, tapi karena hati mereka selaras dengan semesta. Ketulusan juga adalah obat bagi luka jiwa. Saat engkau terluka karena pengkhianatan, kecewa karena kegagalan, atau hancur karena kehilangan, cobalah untuk tetap tulus. Tulus menerima, tulus belajar, tulus melepaskan. Dengan begitu, luka itu tidak berubah menjadi racun, melainkan menjadi pelajaran. Orang yang tulus mampu bangkit lebih cepat, karena ia tidak terjebak dalam dendam dan kepalsuan. Pernahkah engkau memperhatikan anak kecil yang tertawa? Tawa mereka tulus, tanpa perhitungan. Itu sebabnya tawa mereka menular, membuat orang dewasa ikut tersenyum tanpa sadar. Itulah bukti betapa kuatnya energi ketulusan. Jika anak kecil saja bisa memancarkan cahaya yang menyentuh hati banyak orang, bagaimana dengan dirimu yang sadar dan berilmu, jika engkau hidup dengan hati yang tulus? Ketulusan juga melahirkan keteguhan dalam doa.
Doa yang lahir dari hati yang tulus tidak perlu panjang atau indah. Cukup sederhana, namun energinya menembus langit. Itulah doa yang tidak ditolak, karena ia lahir dari hati yang benar-benar berserah. Dan doa semacam itu, menurut Ibnu Sina, adalah kekuatan yang mampu mengubah takdir. Namun ingatlah, ketulusan tidak bisa dipaksa. Ia lahir dari kesadaran, dari latihan, dari kejujuran pada diri sendiri. Karena itu, latihlah hatimu setiap hari. Mulailah dari hal-hal kecil. Tersenyum tanpa pamrih, membantu tanpa perhitungan, mendengar tanpa menghakimi, belajar tanpa ingin dipuji. Dari kebiasaan kecil inilah, jiwa akan terbiasa jernih, hingga ketulusan menjadi bagian alami dari hidupmu. Dan ketika ketulusan sudah menjadi nafasmu, engkau akan merasakan hidup yang berbeda. Engkau tidak lagi terjebak dalam perlombaan semu. Engkau tidak lagi merasa iri dengan pencapaian orang lain. Engkau tidak lagi merasa perlu membuktikan dirimu kepada dunia. Engkau hanya fokus pada apa yang benar, dan membiarkan semesta bekerja. Saat itulah, engkau akan melihat betapa benarnya pepatah para bijak. Apa yang keluar dari hati, akan sampai ke hati. Orang-orang akan merasakan ketulusanmu meski engkau tidak banyak bicara. Mereka akan percaya, meski engkau tidak meyakinkan. Mereka akan terinspirasi, meski engkau tidak berniat mengajarkan. Karena energi ketulusanmu berbicara lebih keras dari 1000 kata. Hidup dengan ketulusan bukan berarti hidup tanpa tantangan. Justru engkau akan diuji lebih berat. Namun setiap ujian adalah cara semesta memastikan bahwa hatimu benar-benar murni. Dan ketika engkau lulus dari ujian itu, pintu-pintu yang tidak pernah terbayangkan akan terbuka. Maka, jagalah ketulusanmu sebagaimana engkau menjaga nyawamu. Sebab sesungguhnya, ketulusan adalah jiwa dari segala amal. Tanpa ketulusan, semua hanya kulit tanpa isi. Dengan ketulusan, bahkan hal kecil pun bisa bernilai abadi. Apakah engkau berani menjaga ketulusan dalam setiap langkahmu, meski dunia sering menawarkan kepalsuan yang tampak lebih mudah? Ketulusan adalah cahaya yang tidak bisa dipadamkan. Semakin banyak engkau berusaha menutupinya dengan kepura-puraan, ia tetap akan mencari jalan untuk keluar. Karena ia adalah sifat asli jiwa manusia. Ibnu Sina menegaskan, jiwa yang bersih selalu cenderung kepada kebaikan. Artinya, ketulusan sebenarnya adalah fitrah kita sejak awal. Yang membuatnya redup hanyalah debu ego, pamrih, dan keserakahan yang menutupinya. Ketika engkau hidup tulus, engkau sedang menyelaraskan dirimu dengan fitrah itu. Hidup menjadi lebih jernih, sederhana, dan bermakna. Engkau tidak lagi sibuk membandingkan diri dengan orang lain. Engkau tidak lagi haus akan tepuk tangan. Engkau tidak lagi takut kehilangan sesuatu yang fana. Karena engkau tahu, yang terpenting bukan apa yang engkau miliki, melainkan apa yang engkau pancarkan dari hatimu. Ketulusan juga mengajarkan kita untuk menghargai proses. Dunia sering mendorong kita untuk mengejar hasil instan. Namun orang yang tulus tahu bahwa nilai terbesar bukan terletak pada hasil, melainkan pada perjalanan. Ia belajar dengan sabar, bekerja dengan sungguh-sungguh, dan menikmati setiap langkah. Hasil hanyalah bonus. Nilai sejati ada pada bagaimana ia menjalani perjalanan dengan hati yang ikhlas. Pernahkah engkau melihat seseorang yang hidupnya penuh kesulitan, tapi wajahnya tetap berseri-seri? Itu karena ia menyimpan ketulusan dalam jiwanya. Ia mungkin tidak punya banyak harta, tapi ia punya sesuatu yang jauh lebih berharga, hati yang damai. Dan kedamaian itu adalah magnet yang menarik kebaikan dari segenap arah. Ibnu Sina percaya, ketulusan memiliki daya penyembuh. Jiwa yang tulus akan menenangkan tubuh, membuat pikiran lebih jernih, dan bahkan mempercepat proses penyembuhan dari penyakit. Karena tubuh hanyalah cermin dari jiwa. Jika jiwa penuh ketulusan, tubuh pun merespons dengan kekuatan. Sebaliknya, jika jiwa penuh kepalsuan dan kebencian, tubuh pun mudah rapuh. Ketulusan juga menumbuhkan rasa syukur. Orang yang tulus melihat kebaikan dalam hal-hal kecil. Ia tidak menunggu hadiah besar untuk merasa bahagia. Segelas air,
sapaan hangat, udara segar, atau senyum sederhana sudah cukup untuk membuatnya bersyukur. Dan ketika rasa syukur itu tumbuh, hidupnya terasa berlimpah meski sederhana. Inilah salah satu rahasia mengapa orang yang tulus sering lebih bahagia daripada mereka yang hidup dalam kemewahan. Tetapi jangan lupa, ketulusan akan selalu diuji. Kadang engkau ditantang dengan kesalahpahaman, kadang dengan pengkhianatan, kadang dengan kekecewaan. Namun disitulah kekuatan ketulusan terasa. Setiap ujian membuat hatimu semakin jernih, semakin kuat, dan semakin mampu beresonansi dengan semesta. Hidup dengan ketulusan berarti berani menjadi apa adanya. Berani untuk jujur pada diri sendiri. Berani untuk tidak menyenangkan semua orang. Berani untuk tetap baik meski dunia tidak membalas. Dan inilah keberanian sejati yang membuat hidupmu tidak terguncang oleh badai apapun. Akhirnya, ketulusan bukan hanya tentang bagaimana engkau dipandang, tetapi tentang bagaimana engkau berhubungan dengan Tuhan dan semesta. Karena setiap niat, sekecil apapun, tidak pernah hilang. Ia tercatat, ia bergetar, ia kembali. Seperti gema yang dipantulkan tebing, apa yang engkau pancarkan dengan tulus, akan kembali padamu dengan kekuatan yang lebih besar. Maka jagalah ketulusanmu, karena disitulah letak kekuatan, kebahagiaan, dan keberkahan hidupmu. Dan saat engkau hidup dengan tulus, engkau akan menyadari satu hal yang pasti, alam semesta benar-benar merespons ketulusan. Apakah engkau siap untuk terus melangkah dengan hati yang murni, agar hidupmu menjadi doa yang tak henti-henti dipanjatkan, bahkan tanpa kata? Ketulusan adalah inti dari semua kebijaksanaan yang diwariskan para filsuf, ulama, dan orang-orang suci. Ibnu Sina melihat bahwa jiwa manusia punya hubungan langsung dengan sumber kebenaran yang tertinggi. Hanya hati yang tulus yang mampu menerima cahaya itu tanpa terdistorsi. Semakin jernih hatimu, semakin kuat cahaya itu menyinari jalanmu. Hidup dengan ketulusan berarti hidup tanpa beban berlebihan. Orang yang tulus tidak perlu menyimpan banyak wajah. Ia tidak perlu berpura-pura menjadi orang lain. Ia tidak perlu menyembunyikan niatnya di balik kepentingan. Inilah mengapa ketulusan sering tampak sederhana, tetapi justru disitulah letak keindahannya. Kesederhanaan yang murni adalah bentuk keagungan yang paling tinggi. Bayangkan dunia di mana semua orang hidup dengan ketulusan. Tidak ada tipu daya, tidak ada pengkhianatan, tidak ada pamrih tersembunyi. Hubungan antar manusia akan menjadi jernih, kerjasama akan terasa ringan, dan hidup akan dipenuhi kedamaian. Mungkin dunia sempurna itu tampak jauh, tapi ketulusanmu bisa menjadi percikan kecil yang menyalakan perubahan besar. Ketulusan juga menuntun kita pada makna sejati dari keberhasilan. Kesuksesan sejati bukanlah ketika engkau mendapatkan apa yang engkau inginkan, melainkan ketika engkau mampu memberi dari hatimu tanpa kehilangan dirimu. Orang yang tulus menemukan kebahagiaan dalam memberi, bukan dalam menerima. Ia merasa utuh ketika mampu berbagi cahaya dengan orang lain. Dan justru dalam berbagi itulah, ia semakin kaya. Ibnu Sina mengajarkan, jiwa yang kuat adalah jiwa yang selaras dengan kebenaran. Ketulusan adalah jalan untuk menyelaraskan diri itu. Tanpa ketulusan, ilmu hanya menjadi hiasan kosong. Tanpa ketulusan, kekayaan hanya menjadi beban. Tanpa ketulusan, kekuasaan hanya menjadi racun. Tetapi dengan ketulusan, ilmu menjadi cahaya, harta menjadi berkah, kekuasaan menjadi amanah. Ketulusan juga membuat kita berani menghadapi kematian. Karena orang yang hidup dengan tulus tidak menyisakan penyesalan besar. Ia sudah memberi yang bisa ia berikan, ia sudah berbuat baik sesuai kemampuannya, ia sudah menjalani hidup dengan hati yang jernih. Maka ketika tiba saatnya, ia bisa pergi dengan tenang, meninggalkan jejak kebaikan yang tetap hidup di hati banyak orang. Dan bukankah itu yang paling kita inginkan? Hidup yang berarti, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain, bahkan untuk alam semesta. Semua itu bermula dari satu hal sederhana, ketulusan. Ingatlah, setiap kali engkau melakukan sesuatu dengan tulus, engkau sedang berbicara dengan bahasa yang dipahami oleh semesta.
Engkau sedang mengirim pesan kepada kehidupan bahwa niatmu murni, dan kehidupan akan menjawab dengan cara yang indah. Maka rawatlah ketulusanmu, meski dunia seringkali tidak menghargainya. Karena sesungguhnya, ketulusan adalah jalan pulang. Jalan untuk kembali pada dirimu yang sejati, jalan untuk kembali pada harmoni semesta, dan jalan untuk kembali kepada Tuhan. Apakah engkau siap menjadikan ketulusan sebagai napas hidupmu, hingga setiap langkahmu menjadi doa, dan setiap detik hidupmu menjadi cahaya yang terus bersinar bahkan setelah engkau tiada? Ketulusan adalah rahasia yang membuat hidup kita terasa bernilai, meski kadang dunia tidak melihat. Ia adalah api kecil yang mampu menghangatkan banyak jiwa. Dan semakin engkau jaga api itu, semakin terang pula cahaya yang terpancar darimu. Ibnu Sina mengajarkan, manusia tidak hanya bergerak di ruang fisik, tetapi juga memancarkan energi batin yang berinteraksi dengan alam. Energi ini tidak bisa dipalsukan. Pamrih dan kepura-puraan menghasilkan getaran yang lemah, rapuh, dan mudah pudar. Sementara ketulusan melahirkan getaran yang kokoh, jernih, dan mampu bertahan melampaui waktu. Pernahkah engkau merasakan bahwa ada orang yang sekali bertemu saja langsung membuatmu nyaman? Atau seseorang yang kata-katanya sederhana, tapi begitu dalam menusuk hati? Itu bukan karena mereka hebat berbicara, melainkan karena hati mereka tulus. Getaran tulus itulah yang menyentuh hatimu, karena hati hanya bisa disentuh oleh hati yang jernih. Ketulusan juga memurnikan niat. Engkau belajar bukan untuk dipuji pintar, tapi untuk benar-benar memahami. Engkau bekerja bukan untuk dipandang berhasil, tapi untuk memberi manfaat. Engkau beribadah bukan karena takut pada hukuman, tapi karena rindu pada Tuhan. Dan ketika niatmu murni, apapun yang engkau lakukan menjadi ibadah, menjadi cahaya, menjadi bekal abadi. Namun jangan kira ketulusan membuat hidup selalu mudah. Justru seringkali, ketulusan diuji dalam kegelapan. Engkau mungkin tidak dihargai, bahkan diremehkan. Tapi disitulah keindahannya. Ketika engkau tetap tulus meski tidak ada yang melihat, semesta yang mencatat. Dan balasan dari semesta jauh lebih indah daripada sekadar tepuk tangan manusia. Ibnu Sina memahami bahwa jiwa manusia, jika jernih, mampu menembus batas ruang dan waktu. Maka jangan pernah meremehkan ketulusan sekecil apapun. Senyum tulus bisa menyelamatkan seseorang dari keputusasaan. Kata-kata tulus bisa menghidupkan semangat yang hampir padam. Dan doa tulus bisa menembus langit, memberi keberkahan pada orang yang bahkan tidak engkau kenal. Ketulusan adalah bahasa yang dipahami oleh semua makhluk. Hewan merasakannya, alam meresponsnya. Bahkan tumbuhan pun tumbuh lebih subur bila dirawat dengan hati yang tulus. Semua karena energi murni itu adalah bagian dari hukum semesta. Hidup dengan ketulusan berarti hidup dengan kebebasan. Engkau tidak lagi diperbudak oleh pencitraan. Engkau tidak lagi takut pada penilaian. Engkau hanya fokus pada apa yang benar, dan itulah yang membuat langkahmu ringan. Ketulusan membebaskanmu dari belenggu dunia, dan membawamu dekat dengan keabadian. Maka, bila engkau ingin hidupmu penuh makna, jagalah ketulusanmu. Jangan biarkan ia ternodai oleh ambisi semu. Jangan biarkan ia hilang hanya karena dunia menawarkan jalan pintas. Karena pada akhirnya, hanya ketulusan yang akan dikenang. Hanya ketulusan yang akan menembus langit. Hanya ketulusan yang akan membuka pintu semesta. Apakah engkau siap menjaga cahaya ketulusan itu, hingga hidupmu menjadi jejak yang tidak pernah padam, meski jasadmu telah kembali ke tanah? Ketulusan adalah warisan yang paling berharga. Harta bisa habis, jabatan bisa hilang, popularitas bisa pudar. Tetapi ketulusan akan tetap hidup bahkan setelah kita tiada. Ia tinggal dalam doa orang-orang yang pernah kita bantu, dalam senyum orang-orang yang pernah kita bahagiakan, dalam hati mereka yang pernah merasakan cahaya dari perbuatan kita. Ibnu Sina menekankan bahwa jiwa manusia tidak terbatas oleh waktu. Maka, setiap energi ketulusan yang kita pancarkan akan terus mengalir. Mungkin engkau sudah lupa pada kebaikan kecil yang pernah engkau lakukan, tapi semesta tidak pernah lupa.
Energi itu tetap hidup, bergerak, dan suatu hari kembali kepadamu dalam bentuk kebaikan yang berlipat. Ketulusan juga membuat hidup terasa lebih damai. Engkau tidak perlu berpura-pura menjadi orang lain. Tidak perlu bersaing demi pengakuan. Tidak perlu resah jika orang lain lebih dulu sampai. Orang yang tulus tahu, setiap orang punya jalannya masing-masing. Ia tidak sibuk iri, ia tidak sibuk menjatuhkan, ia hanya sibuk menanam kebaikan di jalannya sendiri. Dan karena itu, hatinya tenang. Orang yang tulus juga memiliki daya tarik alami. Ia tidak perlu memaksa orang lain untuk percaya. Ia tidak perlu meyakinkan dengan kata-kata yang muluk. Kehadirannya saja sudah cukup untuk menenangkan, karena energi yang ia pancarkan adalah energi murni. Itulah mengapa ketulusan adalah kekuatan yang tidak terlihat, tapi paling dahsyat. Namun, dunia seringkali menantang ketulusan. Engkau mungkin ditipu, dikhianati, atau dikecewakan. Tetapi justru itulah latihan bagi hatimu. Ketulusan yang sejati bukanlah ketika engkau baik hanya kepada orang yang membalas kebaikanmu, melainkan ketika engkau tetap tulus meski dunia tidak membalas. Inilah yang membuat jiwa menjadi kuat, matang, dan bercahaya. Bayangkan dirimu sebagai pohon. Jika engkau menanam dengan tulus, akar akan menancap dalam. Badai boleh datang, angin boleh menerpa, tapi pohon itu tetap berdiri kokoh. Bahkan ketika rantingnya patah, ia akan tumbuh kembali karena akarnya kuat. Begitu pula orang yang tulus, ia mungkin jatuh, tapi ia tidak akan pernah benar-benar hancur. Ibnu Sina percaya bahwa setiap jiwa yang jernih adalah cermin dari kebenaran ilahi. Maka, ketika engkau hidup dengan ketulusan, sesungguhnya engkau sedang mendekat pada Tuhan. Engkau sedang membiarkan cahayanya bekerja melalui dirimu. Engkau menjadi saluran kebaikan, bukan sekadar untuk dirimu, tapi untuk seluruh makhluk. Dan inilah tujuan tertinggi dari hidup, menjadi jiwa yang tulus, yang selaras dengan semesta, yang menjadi cahaya bagi sekitarnya. Karena pada akhirnya, bukan berapa banyak yang engkau miliki yang akan dikenang, tetapi seberapa tulus engkau memberi. Apakah engkau siap menjadikan ketulusan sebagai warisan hidupmu, sehingga meski engkau pergi, namamu tetap hidup dalam doa dan cinta yang tulus dari mereka yang pernah merasakan kebaikanmu? Ketulusan adalah jalan yang mungkin sepi, tapi sebenarnya paling terang. Banyak orang mengejar pujian, harta, dan kedudukan, sementara hanya sedikit yang benar-benar menempuh jalan ketulusan. Namun justru dari jalan yang sepi inilah lahir jiwa-jiwa besar yang abadi dikenang sepanjang zaman. Ibnu Sina sendiri tidak hidup hanya untuk dirinya. Ilmunya, pemikirannya, pengorbanannya, semua ia berikan dengan hati yang tulus. Ia tahu mungkin tidak semua orang akan memahami, bahkan ada yang menentang, tetapi ia tetap melangkah. Karena bagi orang yang tulus, tujuan hidup bukanlah dipuji atau diakui, melainkan memberi cahaya agar dunia tidak tenggelam dalam kegelapan. Hidup yang tulus juga membebaskan kita dari ketakutan. Takut gagal, takut tidak dihargai, takut ditolak. Semua itu lahir karena kita terlalu terikat pada penilaian manusia. Tapi ketika engkau tulus, engkau tidak lagi takut. Engkau hanya melakukan yang terbaik sesuai niatmu, dan menyerahkan hasilnya pada semesta. Rasa lega ini membuat hidup terasa ringan, dan langkahmu terasa lebih kuat. Bayangkan seseorang yang menanam benih dengan tulus. Ia tidak terus-menerus gelisah, tidak bertanya setiap hari, kapan tumbuhnya? Kapan berbuahnya? Ia hanya percaya bahwa apa yang ditanam dengan tulus, pada waktunya akan berbuah. Begitu pula hidupmu. Setiap ketulusanmu adalah benih. Semesta adalah tanah yang subur. Dan waktu adalah hujan yang akan menyuburkan. Percayalah, buahnya akan datang, bahkan seringkali lebih indah dari yang engkau bayangkan. Ketulusan juga melatih kesabaran. Dunia mungkin tidak langsung memberi balasan. Bahkan, kadang engkau merasa ketulusanmu disia-siakan. Tapi jangan berhenti. Karena balasan terbesar dari ketulusan bukanlah apa yang engkau terima dari luar, melainkan apa yang tumbuh di dalam dirimu. Hati yang kuat, jiwa yang tenang, dan kedekatan dengan Tuhan.
Itu adalah hadiah yang tidak ternilai. Ibnu Sina melihat manusia sebagai makhluk yang diberi akal sekaligus jiwa. Jika akal tanpa ketulusan, ia bisa menjadi alat manipulasi. Jika jiwa tanpa ketulusan, ia bisa menjadi rapuh. Tetapi ketika akal dan jiwa dipandu oleh ketulusan, manusia mencapai derajatnya yang tertinggi. Ia tidak hanya menjadi makhluk yang berpikir, tetapi juga makhluk yang menyinari. Maka, jangan remehkan langkah kecil yang engkau lakukan dengan tulus. Jangan remehkan doa sederhana yang engkau panjatkan untuk orang lain. Jangan remehkan kebaikan kecil yang engkau berikan tanpa pamrih. Karena seringkali, hal-hal yang engkau anggap kecil itu justru paling besar di mata semesta. Ketulusan adalah tanda bahwa jiwa kita hidup. Dan jiwa yang hidup adalah jiwa yang akan dikenang, bahkan setelah raga kita tiada. Apakah engkau siap menapaki jalan ketulusan ini, meski panjang, meski sunyi, agar pada akhirnya engkau pulang dengan hati yang tenang, dan meninggalkan dunia dengan cahaya yang tak pernah padam? Ketulusan adalah inti dari segala perjalanan batin manusia. Ia adalah cahaya yang menuntun langkah, bahkan ketika dunia terasa gelap. Tanpa ketulusan, ilmu hanyalah kata-kata kosong. Tanpa ketulusan, amal hanyalah gerakan tanpa ruh. Tanpa ketulusan, doa hanyalah suara yang tidak sampai ke langit. Tetapi dengan ketulusan, setiap hal kecil menjadi besar, setiap niat sederhana menjadi mulia, setiap langkah biasa menjadi cahaya. Ibnu Sina memahami bahwa manusia bukan sekadar tubuh yang hidup, melainkan jiwa yang terus bergerak menuju kesempurnaan. Jiwa ini hanya bisa naik derajatnya dengan ketulusan. Semakin tulus engkau hidup, semakin dekat engkau dengan harmoni semesta, dan semakin kuat hubunganmu dengan Sang Pencipta. Ketulusan juga membuat kita berani jujur pada diri sendiri. Engkau tidak lagi sibuk menipu hatimu dengan alasan-alasan palsu. Engkau tidak lagi hidup hanya untuk penampilan luar. Engkau mulai melihat ke dalam, bertanya pada dirimu, apakah aku benar-benar ikhlas? Apakah aku sungguh-sungguh memberi dari hatiku? Pertanyaan ini adalah cermin yang menyingkap siapa dirimu sebenarnya. Namun, ketulusan tidak datang begitu saja. Ia perlu dilatih, dirawat, dijaga dari kerak ego dan ambisi. Dunia akan selalu menguji, apakah engkau memberi karena ingin dipuji, atau karena benar-benar ingin bermanfaat? Apakah engkau menolong karena mencari balasan, atau karena hatimu tidak bisa menolak kebaikan? Setiap pilihan kecil akan menentukan seberapa murni ketulusanmu. Ketulusan adalah kebebasan sejati. Engkau tidak lagi terikat oleh pandangan orang, tidak lagi diperbudak oleh penilaian. Engkau melakukan sesuatu karena itu benar, bukan karena itu populer. Engkau menolong karena hatimu ingin, bukan karena kamera merekam. Dan disitulah letak kebahagiaan yang paling murni. Engkau hidup sesuai dengan kebenaran yang ada di dalam dirimu. Bayangkan jika setiap manusia hidup dengan ketulusan. Dunia tidak lagi penuh kepura-puraan. Persaingan tidak lagi menjadi racun. Setiap orang saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan. Inilah yang disebut Ibnu Sina sebagai kehidupan yang selaras dengan hukum semesta. Sebuah dunia yang tidak sempurna, tetapi penuh dengan cahaya kebaikan. Dan ketulusan selalu kembali. Ia mungkin tidak datang dalam bentuk yang sama, tapi ia akan kembali. Bisa jadi dalam kesehatan yang terjaga, dalam keberuntungan kecil yang datang tanpa diduga, dalam doa orang lain yang tidak pernah engkau dengar, atau dalam ketenangan batin yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Itulah cara semesta membalas. Ketulusan adalah warisan yang tidak bisa dicuri, tidak bisa hilang, dan tidak bisa dipalsukan. Ia adalah jejak abadi yang akan terus hidup di hati manusia dan di catatan langit. Maka tanyakan pada dirimu sekarang, apakah engkau siap menjaga ketulusan dalam setiap langkah, hingga seluruh hidupmu menjadi doa yang tak pernah putus, dan semesta pun menjawab dengan cahaya yang tak pernah padam? Ketulusan adalah akar dari segala kebaikan. Dari situlah tumbuh pohon amal, cabang ilmu, dan buah kebahagiaan. Tanpa akar itu, semua akan layu. Sebaliknya, dengan ketulusan, setiap hal kecil akan tumbuh menjadi besar,
bahkan mampu memberi manfaat jauh melampaui batas yang engkau sangka. Ibnu Sina pernah menyinggung bahwa jiwa manusia memiliki daya untuk menyentuh sesuatu yang jauh di luar dirinya. Daya itu bukan sekadar pikiran, melainkan juga niat yang murni. Niat yang lahir dari ketulusan mampu menembus batas ruang dan waktu. Itulah mengapa dua orang yang ikhlas begitu kuat, bahkan bisa menjadi penolong bagi jiwa-jiwa yang tidak pernah ditemuinya di dunia. Ketulusan adalah energi yang tidak habis. Ia mengalir dari hati yang bersih, menembus kata-kata, meresap ke dalam perbuatan, lalu kembali lagi dalam bentuk keberkahan. Engkau mungkin merasa telah memberi banyak, tapi sesungguhnya ketulusan itu justru semakin menambah apa yang ada di dalam dirimu: kedamaian, kebijaksanaan, dan kelapangan jiwa. Hidup dengan ketulusan juga berarti hidup dalam keheningan batin. Engkau tidak lagi sibuk menghitung berapa banyak yang engkau dapatkan. Engkau lebih tenang karena tahu bahwa setiap kebaikan tidak akan pernah hilang. Engkau percaya, meski dunia tidak melihat, semesta dan Sang Pencipta selalu mencatat. Keheningan batin inilah yang menjadi sumber kekuatan besar. Namun, jangan salah, ketulusan tidak berarti kelemahan. Orang yang tulus bukanlah orang yang mudah dimanfaatkan, melainkan orang yang hatinya kuat. Ia memilih memberi bukan karena dipaksa, tetapi karena ia sadar akan makna hidup. Ia mampu berkata, tidak, pada hal yang salah, dan, ya, pada hal yang benar, meski itu berat. Inilah bentuk keberanian sejati, berani hidup setia pada hati yang murni. Bayangkan seorang guru yang mengajar dengan tulus. Ilmunya akan terus hidup, bahkan setelah ia wafat, karena murid-muridnya meneruskan cahaya itu. Bayangkan seorang ibu yang mencintai dengan tulus. Kasihnya akan mengalir dalam darah anak-anaknya, membentuk generasi yang penuh cinta. Bayangkan seorang pemimpin yang memimpin dengan tulus. Keputusannya akan membawa kedamaian, bukan hanya bagi rakyatnya, tapi juga bagi sejarah yang mencatatnya. Semua itu adalah bukti bahwa ketulusan tidak pernah sia-sia. Ia selalu meninggalkan jejak. Jejak itu mungkin tidak terlihat sekarang, tapi suatu hari akan ditemukan, dirasakan, dan dikenang. Dan bukankah itu yang kita inginkan? Hidup yang berarti, bukan hanya diukur dari apa yang kita miliki, tetapi dari apa yang kita tinggalkan. Hidup yang tidak berhenti pada kematian, tapi terus mengalir melalui kebaikan yang kita tebarkan. Ketulusan adalah kunci untuk itu semua. Maka, jagalah ia. Rawat ia, jadikan ia dasar dalam setiap langkah. Karena pada akhirnya, hanya hati yang tulus yang akan sampai ke tujuan tertinggi. Kembali kepada Sang Pencipta dengan jiwa yang tenang, jiwa yang suci, jiwa yang diterima. Apakah engkau siap menjaga ketulusan itu hingga akhir hayatmu, agar dunia ini mengenangmu sebagai cahaya, dan alam semesta meresponsmu dengan rahmat yang tak bertepi? Ketulusan adalah jembatan antara manusia dan keabadian. Ia menghubungkan yang fana dengan yang kekal. Segala sesuatu di dunia ini akan berakhir. Harta, kedudukan, nama besar, semua akan sirna. Tetapi ketulusan adalah satu-satunya yang tidak bisa hilang. Ia akan terus hidup sebagai energi kebaikan yang bergerak, diwariskan dari hati ke hati, dari generasi ke generasi. Ibnu Sina memahami bahwa jiwa manusia, ketika dipenuhi ketulusan, menjadi seperti cermin yang memantulkan cahaya kebenaran. Semakin bersih cermin itu, semakin terang cahaya yang ia pancarkan. Jiwa yang tulus tidak hanya menuntun dirinya sendiri, tetapi juga menuntun orang lain yang ada di sekitarnya. Dan inilah hakikat seorang manusia, menjadi penuntun dengan cahaya, bukan hanya bagi dirinya, tetapi bagi seluruh kehidupan. Ketulusan juga membuat manusia lebih dekat dengan hakikat dirinya. Banyak orang kehilangan jati diri karena sibuk mengejar pengakuan. Mereka membangun topeng demi terlihat hebat, tapi lupa siapa mereka sebenarnya. Ketulusan melepaskan semua topeng itu. Ia mengajarkan kita untuk menjadi apa adanya, tanpa takut tidak diterima, tanpa cemas tidak dipuji. Karena orang yang tulus tahu, penerimaan sejati hanya datang dari Tuhan, bukan dari manusia. Di balik setiap ketulusan, ada kedamaian.
Kedamaian inilah yang membuat langkah terasa ringan, meski beban hidup berat. Kedamaian inilah yang membuat hati tetap tenang, meski dunia bergolak. Kedamaian inilah yang membuat tidur menjadi nyenyak, meski harta tidak berlimpah. Dan kedamaian ini adalah tanda bahwa engkau sedang berjalan di jalan yang benar. Terkadang, ketulusan diuji dengan kekecewaan. Engkau berbuat baik, tapi dibalas dengan keburukan. Engkau menolong, tapi justru dikhianati. Namun ketahuilah, disitulah nilainya. Ketulusan sejati bukanlah ketika engkau berbuat baik hanya kepada mereka yang membalas kebaikanmu, melainkan ketika engkau tetap tulus meski balasannya luka. Karena ketulusan tidak bergantung pada perlakuan orang lain, melainkan pada kekuatan hati sendiri. Dan ketika engkau mampu bertahan dalam ujian itu, semesta akan merespons dengan cara yang tak terduga. Bisa jadi engkau diselamatkan dari bahaya, diberi rezeki dari arah yang tidak disangka, dipertemukan dengan orang-orang baik yang menguatkan perjalananmu, atau sekadar diberi ketenangan batin yang tak bisa dibeli dengan apapun. Ketulusan adalah investasi jiwa. Ia mungkin tidak selalu memberi keuntungan duniawi secara instan, tetapi ia menanam benih yang akan berbuah di waktu yang tepat, di dunia ini maupun di kehidupan setelahnya. Maka, jangan pernah lelah untuk tulus. Jangan pernah menyesal karena hatimu bersih. Karena setiap tetes ketulusan adalah cahaya. Dan cahaya itu akan terus membimbingmu, bahkan ketika semua yang lain telah padam. Apakah engkau siap menjadikan ketulusan sebagai jalan hidupmu, agar setiap langkahmu menjadi doa, setiap nafasmu menjadi ibadah, dan setiap perbuatanmu menjadi cahaya yang menghubungkanmu dengan keabadian? Ketulusan adalah kekuatan yang bekerja diam-diam. Ia tidak selalu tampak, tidak selalu mendapat sorotan, tapi pengaruhnya menembus jauh ke dalam hati manusia dan ke lapisan terdalam semesta. Engkau mungkin tidak pernah tahu betapa besar dampak dari satu tindakan tulus yang engkau lakukan, tetapi yakinlah, semesta mengetahuinya. Ibnu Sina percaya bahwa dunia ini bukan hanya materi, tapi juga terdiri dari getaran dan ruhani. Maka setiap ketulusan adalah getaran yang memurnikan aliran hidupmu. Ia membersihkan jalur energi dari hati ke pikiran, dari pikiran ke tindakan. Orang yang tulus akan selalu lebih ringan jalannya, lebih mudah menemukan arah, karena hatinya selaras dengan hukum semesta. Ketulusan juga melatih kita untuk menerima apa adanya. Engkau tidak lagi terikat oleh harapan yang berlebihan. Engkau bekerja sebaik-baiknya, tapi engkau tidak menggenggam hasil dengan penuh cemas. Engkau berbuat baik, tapi tidak menuntut balasan. Inilah letak kebebasan yang sejati. Engkau bebas dari jerat kecewa, bebas dari rasa iri, bebas dari resah. Dan kebebasan ini membuat jiwa menjadi luas seperti samudra. Bayangkan seorang manusia yang hidup tanpa ketulusan. Hidupnya akan dipenuhi kepura-puraan, dikejar oleh ambisi tanpa arah, terjebak dalam lingkaran penilaian orang lain. Ia mungkin terlihat berhasil di luar, tetapi di dalam hatinya kosong. Sebaliknya, orang yang hidup dengan ketulusan mungkin sederhana, tidak banyak yang mengenal, tapi hatinya penuh cahaya. Ia membawa kedamaian kemanapun ia pergi, dan kehadirannya selalu dirindukan. Ketulusan juga adalah jalan untuk memahami cinta sejati. Cinta yang tulus tidak lahir dari kepentingan, tidak terikat oleh syarat, tidak dikungkung oleh pamrih. Ia adalah cinta yang memberi, bukan cinta yang menuntut. Dan cinta seperti ini adalah refleksi dari cinta ilahi, yang selalu memberi tanpa meminta imbalan. Siapapun yang hatinya tulus, ia sedang belajar mencintai sebagaimana Tuhan mencintai. Di dalam doa, ketulusan adalah pintu rahasia. Doa yang dipanjatkan dengan tulus akan mengguncang langit, meski kata-katanya sederhana. Doa yang lahir dari hati yang jernih akan menembus batas, bahkan mampu mengubah takdir. Ibnu Sina melihat hubungan erat antara kejernihan jiwa dengan kekuatan doa, karena doa bukan sekadar suara, melainkan pancaran ruh yang berbicara kepada Sang Pencipta. Maka, jangan pernah remehkan ketulusanmu. Jangan anggap sia-sia air mata yang engkau teteskan dalam doa malam. Jangan anggap kecil senyum yang engkau berikan pada orang yang sedih.
Jangan anggap biasa langkah kecil yang engkau lakukan untuk meringankan beban orang lain. Semua itu adalah cahaya, dan cahaya tidak pernah padam. Ketulusan adalah jalan panjang. Ia mungkin melelahkan, kadang sepi, kadang tidak dihargai. Tapi di ujung jalan itu, engkau akan menemukan sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Hati yang damai, jiwa yang tenang, dan kedekatan dengan Tuhan. Apakah engkau siap menapaki jalan ketulusan ini, dengan segala ujiannya, agar kelak engkau bisa berdiri di hadapan Sang Pencipta dengan hati yang bersih, dan mendengar panggilannya? Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridhai. Ketulusan adalah rahasia yang mengubah penderitaan menjadi kekuatan, luka menjadi kebijaksanaan, dan kesepian menjadi kedekatan dengan Tuhan. Orang yang tulus tidak berarti bebas dari ujian, justru ia seringkali ditempa lebih keras. Tapi ketulusan membuatnya tidak hancur oleh ujian itu, melainkan semakin kokoh. Ibnu Sina melihat bahwa jiwa manusia adalah seperti logam mulia. Jika ia dipanaskan, dibakar, dan ditempa, ia justru semakin murni dan berharga. Demikian pula jiwa yang ditempa dengan kesulitan hidup. Ketulusan adalah api yang menyucikan, yang menyingkirkan kepalsuan, menyisakan inti kebenaran dalam diri. Ketulusan juga menuntun kita untuk melihat makna terdalam dari setiap peristiwa. Engkau mungkin kehilangan sesuatu yang sangat engkau cintai. Engkau mungkin gagal meski sudah berusaha. Tapi orang yang tulus tahu, semua itu bukan akhir. Ia percaya bahwa ada hikmah yang lebih besar, ada pintu yang lebih indah yang sedang dipersiapkan. Dengan ketulusan, engkau tidak terjebak dalam kesedihan, melainkan belajar menerima, belajar percaya. Hidup dengan ketulusan berarti hidup selaras dengan hukum alam. Lihatlah air, ia mengalir dengan bebas, selalu mencari jalan yang rendah, tidak pernah sombong, tapi justru menjadi sumber kehidupan bagi semua makhluk. Begitulah orang yang tulus. Ia tidak menonjolkan diri, tidak memaksakan jalan, tapi kehadirannya memberi kehidupan bagi sekitarnya. Ketulusan juga mengajarkan kita tentang kesabaran. Seringkali, hasil dari ketulusan tidak datang segera. Bahkan kadang butuh bertahun-tahun sebelum engkau melihat buahnya. Tapi seperti petani yang menanam benih dengan penuh keyakinan, orang yang tulus tidak pernah berhenti percaya bahwa apa yang ditanam akan tumbuh pada waktunya. Keyakinan ini membuatnya tetap sabar, tetap setia pada jalan kebaikan. Dan inilah yang membuat hidupnya damai. Ia tidak sibuk mengejar pengakuan. Ia tidak resah ketika tidak dilihat. Karena ia tahu, ketulusan tidak pernah sia-sia. Ia selalu kembali, entah dalam bentuk doa yang menyejukkan, rezeki yang tak disangka, atau ketenangan batin yang lebih berharga dari segalanya. Ibnu Sina menekankan bahwa jiwa manusia akan kembali kepada asalnya, kepada Tuhan. Dan hanya jiwa yang bersih dari kepura-puraan yang akan diterima dengan lapang. Maka, setiap kali engkau memilih ketulusan, engkau sedang mempersiapkan perjalananmu pulang. Engkau sedang membersihkan hatimu agar suatu hari engkau bisa kembali dengan tenang. Maka jangan biarkan dunia yang keras merampas ketulusanmu. Biarkan ia tetap hidup di hatimu, meski orang lain tidak selalu menghargai. Karena pada akhirnya, yang menilai bukanlah manusia, melainkan Tuhan. Dan Tuhan selalu tahu siapa yang tulus. Apakah engkau siap menjaga ketulusanmu? Meski dunia menawarkan jalan pintas, agar engkau pulang kelak dengan hati yang jernih, dan semesta menyambutmu dengan penuh cahaya? Ketulusan adalah nafas yang memberi hidup pada jiwa. Tanpa ketulusan, manusia bisa saja berjalan, bekerja, bahkan beribadah, tetapi semua terasa hampa. Seperti tubuh tanpa ruh, ia bergerak, namun tidak memiliki makna. Tetapi dengan ketulusan, setiap detik menjadi bernilai, setiap langkah menjadi ibadah, setiap perbuatan menjadi cahaya. Ibnu Sina meyakini bahwa manusia adalah makhluk yang bergerak menuju kesempurnaan. Gerakan itu tidak diukur dari seberapa banyak harta yang dikumpulkan atau seberapa tinggi kedudukan yang diraih, melainkan dari seberapa murni niat dalam setiap langkahnya. Semakin tulus hatimu, semakin tinggi derajat jiwamu di hadapan semesta.
Ketulusan juga mengajarkan keadilan yang sejati. Engkau tidak menimbang dengan pamrih, tidak memilih hanya demi keuntungan pribadi. Orang yang tulus akan berlaku adil karena hatinya bersandar pada kebenaran, bukan pada kepentingan. Maka ia tidak mudah tergoda, tidak mudah dibeli, dan tidak mudah digoyahkan oleh godaan dunia. Hidup dengan ketulusan juga berarti engkau tidak lagi merasa sendiri. Karena engkau tahu, setiap langkah tulusmu selalu disaksikan oleh semesta. Setiap doamu, meski lirih dan tanpa kata indah, selalu sampai pada Tuhan. Dan setiap kebaikanmu, meski kecil dan tersembunyi, selalu kembali kepadamu dalam bentuk keberkahan. Dengan keyakinan ini, engkau tidak lagi merasa hampa. Engkau tahu bahwa hidupmu selalu dalam genggaman kasih ilahi. Lihatlah bagaimana bunga mekar dengan ketulusan. Ia tidak meminta dipuji, tidak menuntut perhatian. Ia hanya tumbuh, memberi keindahan dan keharuman. Dan siapapun yang lewat akan merasakan manfaatnya. Begitu pula manusia yang tulus. Ia tidak perlu memaksa dunia untuk mengakuinya. Kehadirannya sendiri sudah cukup menjadi berkah bagi sekitarnya. Namun, ketulusan seringkali diuji oleh kekecewaan. Dunia mungkin tidak membalas kebaikanmu. Bahkan ada kalanya engkau diperlakukan tidak adil meski hatimu bersih. Tetapi ketahuilah, ujian itu adalah bagian dari perjalanan. Justru disitulah engkau membuktikan bahwa ketulusanmu sejati, bukan sekadar reaksi atas perlakuan orang lain. Ibnu Sina menyadari bahwa ketulusan adalah jalan panjang, penuh ujian, tapi juga penuh cahaya. Jalan yang membawa manusia mendekat pada hakikat hidup. Jalan yang membuatmu tidak lagi terikat oleh hal-hal sementara, tapi fokus pada sesuatu yang abadi. Ketulusan adalah cermin jiwa. Semakin engkau tulus, semakin jelas engkau melihat siapa dirimu sebenarnya. Dan semakin jelas engkau melihat, semakin dekat engkau pada kebenaran. Apakah engkau siap menjadikan ketulusan ini sebagai pedoman, sehingga setiap hari yang engkau jalani bukan sekadar rutinitas kosong, melainkan langkah-langkah menuju keabadian, langkah-langkah menuju Tuhan? Ketulusan adalah rahasia yang menyatukan manusia dengan alam semesta. Ia adalah bahasa yang tidak membutuhkan kata, tidak membutuhkan terjemahan, karena setiap makhluk bisa merasakannya. Burung merasakannya ketika engkau memberi makan tanpa pamrih. Hewan merasakannya ketika engkau merawat dengan penuh kasih. Bahkan tanah pun meresponsnya ketika engkau menanam dengan niat yang tulus. Ia memberi panen yang berlimpah. Ibnu Sina meyakini bahwa alam semesta tidak pernah diam. Segala sesuatu saling terhubung, bergerak, dan berinteraksi. Maka setiap getaran ketulusan yang keluar dari hati manusia akan menjadi bagian dari tarian besar kosmos. Ia memantul, bergema, lalu kembali kepada sumbernya dengan kekuatan yang lebih besar. Inilah hukum tak tertulis yang menjaga keseimbangan hidup. Siapa yang tulus akan mendapat balasan dari semesta. Ketulusan juga membuat hidup lebih sederhana. Engkau tidak lagi terjebak dalam permainan pencitraan. Engkau tidak perlu membuktikan diri dengan cara yang melelahkan. Engkau cukup menjadi dirimu sendiri, melakukan yang terbaik, dan membiarkan hasilnya datang sesuai kehendak Tuhan. Kesederhanaan ini adalah kekuatan, karena hanya hati yang ringan yang bisa berjalan jauh. Namun, jangan kira ketulusan berarti pasif. Justru ketulusan adalah tenaga terbesar untuk bergerak. Orang yang tulus bekerja dengan sepenuh hati. Ia belajar dengan sungguh-sungguh. Ia berjuang tanpa lelah, karena ia tidak terikat pada pamrih yang membatasi. Yang menggerakkannya adalah cinta, dan cinta adalah energi yang tidak pernah habis. Lihatlah bagaimana sejarah mencatat orang-orang tulus. Mereka mungkin tidak hidup mewah, tidak dielu-elukan di zamannya, tetapi nama mereka tetap hidup sepanjang masa. Ilmu mereka terus dipelajari, teladan mereka terus ditiru, doa-doa tulus mereka terus bergaung. Mereka meninggalkan jejak yang lebih abadi daripada harta atau kekuasaan. Dan itulah bukti nyata bahwa ketulusan adalah warisan yang tak bisa dilenyapkan waktu. Ketulusan juga menenangkan jiwa. Engkau tidak lagi dihantui rasa takut kehilangan, karena engkau tidak menggenggam dengan pamrih.
Engkau tidak lagi dikuasai rasa iri, karena engkau hanya fokus memberi. Engkau tidak lagi gelisah, karena engkau percaya bahwa semesta selalu merespons niat baikmu. Ketenangan inilah yang membuat hidup terasa penuh, meski sederhana. Ibnu Sina menyebut jiwa yang sempurna sebagai jiwa yang selaras dengan kebenaran. Dan kebenaran itu hanya bisa disentuh dengan ketulusan. Semakin murni hatimu, semakin dekat engkau pada hakikat hidup. Semakin dekat engkau pada hakikat hidup, semakin tenang engkau dalam perjalanan menuju Tuhan. Maka jangan pernah takut untuk hidup dengan ketulusan. Biarlah orang lain salah paham. Biarlah dunia tidak selalu adil. Karena sesungguhnya, yang menilai adalah Tuhan. Dan Tuhan selalu berpihak pada hati yang tulus. Apakah engkau siap menapaki jalan ini? Jalan yang mungkin sepi, namun membawa cahaya? Jalan yang tidak menjanjikan kemewahan dunia, tapi menjanjikan kedamaian jiwa? Jalan ketulusan, yang membuat semesta meresponsmu dengan cinta yang tak pernah berakhir. Ketulusan adalah mata air yang tidak pernah kering. Ia mengalir dalam diam, memberi kehidupan bagi siapapun yang singgah di dekatnya. Banyak orang berusaha menutupinya dengan batu kesombongan, dengan pasir kepentingan, dengan lumpur kebencian. Namun, mata air ketulusan tidak pernah benar-benar berhenti. Ia hanya menunggu saat yang tepat untuk muncul kembali, menyejukkan, menyucikan, dan menghidupkan kembali jiwa yang haus. Ibnu Sina percaya bahwa jiwa yang tulus akan lebih mudah menangkap cahaya kebenaran. Bagaikan cermin yang dibersihkan dari debu, ia mampu memantulkan sinar matahari dengan jernih. Demikianlah hati manusia, jika ia bebas dari kepura-puraan, ia akan lebih mudah memahami ilmu, lebih dalam merasakan makna, dan lebih dekat dengan kebijaksanaan. Ketulusan juga mendidik kita untuk tidak tergantung pada pengakuan. Banyak orang hidup hanya untuk dipuji, dan ketika pujian itu hilang, semangat mereka ikut padam. Tetapi orang yang tulus tidak membutuhkan sorak-sorai untuk melangkah. Ia terus berjalan, meski tidak ada yang melihat, karena yang ia cari bukanlah tepuk tangan manusia, melainkan ridha Tuhan. Hidup dengan ketulusan berarti engkau menanam kebaikan tanpa menghitung-hitung. Mungkin engkau pernah menolong seseorang yang kemudian melupakanmu. Mungkin engkau pernah berkorban untuk orang lain yang justru menyakitimu. Namun, ingatlah, ketulusan tidak pernah ditimbang dengan ucapan terima kasih manusia. Ia ditulis oleh semesta, dan balasannya selalu kembali, entah cepat atau lambat, entah terlihat atau tersembunyi. Seperti benih yang ditanam jauh di dalam tanah, engkau tidak bisa melihat apa yang sedang terjadi. Tapi pada waktunya, ia akan tumbuh, menembus bumi, menjadi pohon yang kokoh. Begitulah ketulusan bekerja. Ia mungkin tidak langsung terlihat, tapi ia berakar, bertumbuh, dan akhirnya memberi buah yang manis. Ketulusan juga membuat hidup lebih ringan, karena engkau tidak lagi terbebani oleh rasa ingin menguasai atau mengendalikan segalanya. Engkau bekerja keras, iya. Engkau berjuang sepenuh hati, iya. Tapi hasilnya engkau serahkan kepada Yang Maha Mengatur. Dengan begitu, hatimu bebas dari kekecewaan yang berlebihan, dan jiwamu tetap tenang meski menghadapi kegagalan. Ibnu Sina menekankan bahwa keseimbangan hidup hanya bisa dicapai jika manusia memahami tempatnya di alam semesta. Kita bukan penguasa mutlak, bukan pula hamba dunia. Kita adalah bagian dari harmoni besar. Dan ketulusan adalah kunci untuk menemukan harmoni itu. Karena dengan ketulusan, kita tidak lagi melawan arus kehidupan, melainkan mengalir bersamanya. Pada akhirnya, ketulusan adalah jalan pulang. Jalan yang mungkin sunyi, tetapi penuh cahaya. Jalan yang mungkin berat, tetapi menuntunmu pada kebahagiaan sejati. Dan ketika engkau kembali pada Tuhan dengan hati yang tulus, engkau akan disambut dengan kedamaian yang tidak bisa diukur oleh kata, tidak bisa dibandingkan dengan apapun di dunia. Apakah engkau siap untuk terus menjaga ketulusan ini, meski dunia berusaha mengaburkannya? Apakah engkau berani memilih jalan yang mungkin tidak populer, tetapi membuat semesta berpihak padamu? Karena sesungguhnya, ketulusan adalah bahasa cinta paling murni,
dan cinta semesta hanya akan merespons hati yang tulus. Ketulusan adalah kekuatan yang tidak terlihat, namun dampaknya nyata. Ia ibarat angin yang tidak bisa engkau genggam, tapi bisa engkau rasakan hembusannya, bisa engkau lihat geraknya pada daun, bisa engkau dengar bisiknya pada pepohonan. Begitu pula ketulusan, ia mungkin tidak kasat mata, tetapi setiap orang yang merasakannya tahu, inilah energi yang paling murni. Ibnu Sina meyakini bahwa manusia bukan hanya tubuh fisik, melainkan juga ruh yang bergetar. Getaran jiwa itulah yang memengaruhi sekitar. Jika hatimu penuh dengan kepalsuan, getaran itu rapuh, mudah pecah, dan tidak memberi dampak apa-apa. Tetapi jika hatimu tulus, getaran itu kuat, menembus jarak, menembus waktu, bahkan bisa menyentuh jiwa orang lain tanpa perlu kata. Ketulusan juga mengajarkan kita tentang kebebasan. Banyak orang hidup dalam penjara ambisi, terikat oleh keinginan yang tidak ada habisnya. Mereka mengejar pujian, harta, kedudukan, tanpa pernah merasa cukup. Tetapi orang yang tulus bebas dari semua itu. Ia tidak diperbudak oleh hasrat. Ia tidak terikat oleh ego. Ia hidup dengan hati yang lapang, sehingga langkahnya terasa ringan. Lihatlah bagaimana anak kecil tersenyum. Senyumnya polos, tanpa niat menyembunyikan apapun. Dan itulah yang membuat senyum mereka begitu menenangkan. Begitulah ketulusan bekerja. Ia sederhana, tapi menyentuh hati paling dalam. Semesta pun merespons kesederhanaan itu dengan menghadirkan kebahagiaan kecil yang menenangkan jiwa. Namun, perjalanan menjaga ketulusan tidaklah mudah. Dunia seringkali membuatmu ragu. Engkau mungkin bertanya, apakah ada gunanya berbuat baik jika tidak dihargai? Apakah ada gunanya jujur jika kejujuran sering disalahgunakan? Pertanyaan itu wajar. Tapi justru disitulah ketulusan diuji. Sebab, jika engkau hanya baik ketika dihargai, itu bukan ketulusan. Jika engkau hanya jujur ketika aman, itu bukan ketulusan. Ibnu Sina menegaskan bahwa kebenaran sejati tidak tergantung pada reaksi orang lain. Ia berdiri sendiri, seperti matahari yang tetap bersinar meski ada awan menutupinya. Ketulusan pun demikian. Ia tetap bersinar, meski dunia tidak selalu mampu melihat cahayanya. Dengan ketulusan, engkau juga belajar mencintai dengan cara yang benar. Cinta yang tulus tidak menuntut balasan, tidak memaksa, tidak memenjarakan. Ia memberi ruang bagi yang dicintai untuk tumbuh, berkembang, bahkan memilih jalannya sendiri. Cinta semacam ini adalah cinta yang selaras dengan hukum alam, cinta yang tidak merusak, melainkan membangun. Dan pada akhirnya, ketulusan akan menuntunmu pada kebijaksanaan. Karena setiap pengalaman, baik pahit maupun manis, jika dijalani dengan hati yang tulus, akan menjadi guru. Engkau tidak lagi melihat hidup sebagai kebetulan, melainkan sebagai pelajaran. Engkau tidak lagi mengeluh pada keadaan, melainkan mencari makna di baliknya. Maka, jadikanlah ketulusan sebagai kompas hidupmu. Biarkan ia menuntun langkahmu, menjaga hatimu, dan menyinari jalanmu. Karena di ujung perjalanan, bukan jumlah harta atau pujian yang akan engkau bawa, melainkan kebersihan hati. Dan hati yang tulus adalah bekal terbaik untuk kembali padanya. Apakah engkau sudah menyiapkan bekal itu, agar ketika tiba waktunya, engkau pulang dengan tenang, disambut oleh semesta yang merespons ketulusanmu dengan cahaya yang abadi? Ketulusan adalah keheningan yang penuh makna. Ia tidak selalu berbicara dengan kata-kata, tetapi lebih sering terasa dalam sikap, dalam pilihan kecil yang engkau ambil setiap hari. Saat engkau menolong tanpa berharap imbalan, saat engkau bekerja dengan hati-hati meski tidak ada yang mengawasi, saat engkau berdoa dengan penuh rasa syukur meski doa-doa lamamu belum terkabul, itulah wujud nyata ketulusan. Ibnu Sina menekankan bahwa jiwa manusia selalu bergerak menuju kesempurnaan. Gerakan itu tidak bisa dipercepat dengan tipu daya atau pencitraan. Ia hanya bisa ditempuh dengan kejujuran hati dan ketulusan niat. Maka, setiap kali engkau memilih ketulusan, engkau sebenarnya sedang mempercepat perjalanan jiwamu menuju puncak kemuliaan. Ketulusan juga adalah obat. Ia menyembuhkan luka yang tidak terlihat.
Banyak orang hidup dengan hati yang lelah, penuh kekecewaan, dikhianati, atau diremehkan. Namun, ketika engkau memutuskan untuk tetap tulus, luka itu perlahan sembuh. Karena engkau tidak lagi menyimpan dendam, tidak lagi menggenggam sakit, melainkan menyerahkannya pada Tuhan. Dan disitulah hatimu kembali ringan. Lihatlah bagaimana pohon tetap memberi naungan, meski orang-orang pernah memotong rantingnya. Ia tetap menghasilkan buah, meski batu dilemparkan padanya. Begitulah ketulusan bekerja, ia memberi, bukan karena orang lain pantas, tapi karena memberi adalah bagian dari dirinya. Ketulusan juga mengubah cara pandangmu terhadap kegagalan. Orang yang pamrih melihat kegagalan sebagai akhir, lalu menyerah. Tapi orang yang tulus melihat kegagalan sebagai pelajaran, lalu bangkit kembali. Karena ia tahu, tujuan akhirnya bukan sekadar berhasil di mata manusia, tetapi berproses dengan hati yang ikhlas di hadapan Tuhan. Ibnu Sina percaya, alam semesta merespons ketulusan karena ketulusan adalah energi yang murni, selaras dengan hukum kosmos. Engkau mungkin tidak langsung melihat hasilnya, tapi semesta selalu mencatat. Kadang balasannya datang dalam bentuk rezeki tak terduga. Kadang berupa pintu kesempatan yang tiba-tiba terbuka. Kadang hanya berupa ketenangan batin yang membuatmu kuat menghadapi segalanya. Dan ketika engkau menapaki jalan ketulusan, engkau akan menyadari sesuatu. Hidup ini tidak pernah benar-benar sepi. Ada tangan tak terlihat yang menuntunmu, ada suara lembut dalam jiwa yang menguatkanmu, ada cahaya halus yang selalu menyinari jalanmu. Semua itu adalah jawaban semesta atas ketulusanmu. Maka, jangan takut jika kebaikanmu tidak dihargai. Jangan resah jika niat tulusmu disalahpahami. Karena ketulusanmu tidak pernah hilang, ia hanya berpindah bentuk, menunggu waktu untuk kembali padamu dalam balasan yang lebih indah. Apakah engkau siap menjaga nyala ketulusan itu di tengah dunia yang penuh kepura-puraan? Apakah engkau berani tetap jujur pada hatimu, meski dunia seringkali lebih menyukai kebohongan yang indah daripada kebenaran yang sederhana? Karena hanya dengan ketulusan, engkau akan menemukan kebebasan sejati, dan hanya dengan ketulusan, semesta akan benar-benar meresponsmu. Ketulusan adalah cahaya yang tidak pernah padam. Ia mungkin tertutup kabut kesalahpahaman, ia mungkin terhalang oleh bayangan kekecewaan, tapi sinarnya selalu ada, menunggu untuk bersinar kembali. Hanya hati yang sabar dan tenang yang bisa merasakan cahayanya. Ibnu Sina memandang bahwa manusia adalah makhluk yang terus-menerus diuji. Ujian itu bukan untuk melemahkan, melainkan untuk memurnikan. Dan ketulusan adalah alat paling kuat untuk melewati setiap ujian. Tanpa ketulusan, ujian terasa menghancurkan. Tapi dengan ketulusan, ujian menjadi jalan menuju kebijaksanaan. Ketulusan juga mengajarkan kita untuk menerima takdir dengan lapang dada. Bukan berarti pasrah tanpa usaha, melainkan berusaha sebaik mungkin lalu berserah sepenuhnya. Orang yang tulus tahu bahwa ia hanya bagian dari rencana besar, dan rencana itu pasti lebih indah dari apa yang bisa ia bayangkan. Inilah yang membuat orang tulus tidak mudah putus asa, bahkan ketika jalan terasa buntu. Seperti langit yang luas, ketulusan membuat hatimu lapang. Engkau tidak mudah tersinggung oleh perkataan orang. Engkau tidak mudah terguncang oleh perlakuan buruk. Karena engkau tahu, yang penting bukan bagaimana orang lain memperlakukanmu, melainkan bagaimana hatimu merespons. Dan ketulusan selalu memilih merespons dengan sabar dan jernih. Ketulusan juga adalah kunci keabadian. Harta bisa habis, nama bisa dilupakan, kedudukan bisa runtuh. Tapi ketulusan meninggalkan jejak yang tidak hilang. Ia hidup dalam doa orang-orang yang pernah engkau bantu. Ia hidup dalam senyum anak-anak yang pernah engkau bahagiakan. Ia hidup dalam keberkahan yang terus mengalir, bahkan setelah engkau tiada. Ibnu Sina mengingatkan, jiwa manusia akan kembali kepada Tuhan. Dan hanya jiwa yang murni, yang bebas dari kepalsuan, yang akan diterima dengan tenang. Maka setiap ketulusan yang engkau lakukan di dunia, sejatinya adalah bekal untuk perjalanan pulang. Engkau sedang menyiapkan hatimu agar tidak kembali dalam keadaan kosong, melainkan penuh cahaya.
Ketulusan bukan hanya tentang hubungan dengan manusia, tapi juga hubungan dengan dirimu sendiri. Apakah engkau jujur pada perasaanmu? Apakah engkau tulus dalam mengejar mimpimu, atau hanya menuruti ekspektasi orang lain? Apakah engkau berani hidup sesuai suara hati, meski jalan itu berbeda dari kebanyakan? Karena ketulusan pada diri sendiri adalah dasar untuk ketulusan pada dunia. Dan akhirnya, ketulusan selalu membawa kedamaian. Engkau mungkin tidak kaya raya, tapi hatimu tentram. Engkau mungkin tidak terkenal, tapi hidupmu penuh makna. Engkau mungkin tidak sempurna, tapi engkau berjalan dengan cahaya yang membimbingmu pulang. Apakah engkau siap memilih ketulusan, meski itu berarti menempuh jalan yang lebih sulit? Apakah engkau berani menjaga cahaya ini, meski dunia seringkali berusaha memadamkannya? Karena sesungguhnya, semesta hanya tunduk pada satu hal, hati yang tulus. Ketulusan adalah jembatan yang menghubungkan dunia yang fana dengan keabadian. Setiap niat tulus, setiap doa yang lahir dari hati yang ikhlas, setiap perbuatan kecil yang dilakukan tanpa pamrih, semuanya adalah batu yang menegakkan jembatan itu. Semakin banyak engkau menambahkannya, semakin kokoh jalanmu menuju Tuhan. Ibnu Sina percaya bahwa hakikat kebahagiaan bukan terletak pada apa yang kita miliki, melainkan pada kejernihan hati yang kita rawat. Ketulusan adalah kunci yang membuka pintu kebahagiaan sejati. Orang yang tulus bisa merasa damai dalam kesederhanaan, bisa tersenyum meski kehilangan, bisa bersyukur meski diuji. Karena ia tahu, kebahagiaan sejati bukan datang dari luar, melainkan dari dalam. Ketulusan juga menuntun kita untuk rendah hati. Orang yang tulus tidak sibuk mencari sorotan, tidak sibuk mengungguli orang lain. Ia justru tenang, karena hatinya penuh. Ia tidak merasa kurang, sebab ia tahu bahwa nilai sejati manusia bukan ditentukan oleh penilaian sesaat, melainkan oleh kebersihan niat. Perhatikanlah alam. Matahari bersinar setiap hari, memberi cahaya pada semua makhluk, tanpa pilih kasih, tanpa pamrih. Air hujan turun untuk membasahi bumi, menghidupkan tanaman, menyejukkan tanah, tanpa pernah menagih balasan. Begitu pula orang yang hidup dengan ketulusan. Ia hadir untuk memberi, bukan untuk menuntut. Namun, jalan ketulusan bukanlah jalan yang selalu mudah. Dunia seringkali menyalahpahami. Ada yang menganggapmu lemah. Ada yang memanfaatkan kebaikanmu. Ada yang meremehkan sikap ikhlasmu. Tapi ketahuilah, semua itu hanyalah bayangan singkat. Kebenaran selalu menemukan jalannya. Dan ketulusanmu, meski tersembunyi dari mata manusia, tidak pernah tersembunyi dari pandangan Tuhan. Ibnu Sina mengingatkan bahwa jiwa yang tulus adalah jiwa yang selaras dengan hukum alam. Maka semesta pun ikut mendukung langkahnya. Apa yang awalnya tampak sebagai kebuntuan, perlahan terbuka menjadi jalan baru. Apa yang tampak sebagai kerugian, berubah menjadi pelajaran yang berharga. Apa yang tampak sebagai kehilangan, pada akhirnya membawa pada pertemuan yang lebih indah. Ketulusan adalah keberanian. Berani untuk jujur, meski kejujuran sering disalahpahami. Berani untuk memberi, meski tidak dihargai. Berani untuk tetap baik, meski dunia di sekitarmu penuh kepalsuan. Dan keberanian inilah yang menjadikanmu manusia sejati, bukan sekadar bayangan yang mengikuti arus. Pada akhirnya, ketika engkau menutup mata untuk terakhir kalinya, yang akan menyambutmu bukanlah gelar, bukan harta, bukan tepuk tangan manusia. Yang akan menyambutmu adalah cahaya dari ketulusan yang engkau rawat sepanjang hidupmu. Cahaya yang akan menuntunmu pulang dengan tenang, tanpa rasa takut, tanpa rasa sesal. Apakah engkau siap menyalakan cahaya itu sekarang, sebelum terlambat? Apakah engkau berani memilih ketulusan, meski jalannya panjang dan sepi, agar kelak engkau pulang dengan hati yang bersih, dan semesta menyambutmu dengan penuh kasih? Ketulusan adalah warisan terbesar yang bisa engkau tinggalkan. Ia lebih berharga daripada harta, karena harta bisa habis. Ia lebih mulia daripada kedudukan, karena kedudukan bisa dicabut. Ia lebih abadi daripada nama besar, karena nama bisa dilupakan.
Tapi ketulusan akan hidup di hati orang-orang yang pernah merasakannya, bahkan setelah engkau tiada. Ibnu Sina meyakini bahwa amal yang lahir dari ketulusan akan menempel pada jiwa manusia, bagaikan cahaya yang tak bisa dipadamkan. Amal itu bukan sekadar tercatat di lembaran buku, tapi membentuk kualitas jiwamu sendiri. Semakin tulus engkau hidup, semakin bercahaya ruhmu, dan semakin dekat engkau dengan sumber segala cahaya. Ketulusan juga mengajarkan tentang keikhlasan melepas. Dunia ini penuh perubahan. Hari ini engkau memiliki, besok engkau bisa kehilangan. Hari ini engkau bersama, besok engkau bisa berpisah. Tanpa ketulusan, setiap kehilangan terasa seperti luka yang tidak sembuh. Tapi dengan ketulusan, engkau belajar melepas dengan lapang dada. Karena engkau percaya, tidak ada yang benar-benar hilang. Semua hanya berpindah tempat dalam skenario besar Tuhan. Lihatlah air sungai. Ia mengalir tanpa pernah menggenggam. Ia tidak menahan apapun yang lewat, tapi justru karena itulah ia tetap jernih, tetap segar. Begitu pula hati yang tulus. Ia tidak menahan masa lalu, tidak meratap pada yang pergi, tidak serakah pada yang datang. Ia hanya mengalir, memberi kehidupan, dan tetap bersih. Ketulusan juga menjadikanmu lebih peka pada tanda-tanda kehidupan. Engkau mulai melihat makna di balik hal-hal kecil. Sebuah senyuman bisa menjadi hadiah terbesar. Sebuah kesulitan bisa menjadi pintu pembelajaran. Sebuah pertemuan bisa menjadi awal perjalanan baru. Dengan ketulusan, hidup tidak lagi terasa biasa-biasa saja, melainkan penuh keajaiban. Ibnu Sina percaya bahwa hati manusia adalah pusat kesadaran yang menentukan kualitas hidupnya. Jika hatimu penuh kepalsuan, hidupmu penuh kegelisahan. Tapi jika hatimu tulus, hidupmu dipenuhi kedamaian. Maka, menjaga ketulusan sama artinya dengan menjaga kehidupan itu sendiri. Dan pada akhirnya, ketulusan akan menuntunmu pada cinta sejati, cinta kepada Tuhan. Cinta yang tidak bersyarat, tidak terbatas, tidak tergoyahkan. Cinta yang membuatmu rela berkorban, rela berjuang, rela sabar, karena engkau tahu semua yang engkau lakukan hanyalah untuk kembali kepadanya. Maka, teruslah hidup dengan ketulusan. Biarkan dunia menilai sesukanya, biarkan orang lain salah paham. Karena sesungguhnya, engkau tidak sedang berurusan dengan manusia, melainkan dengan semesta dan dengan Tuhan. Dan keduanya selalu tahu siapa yang benar-benar tulus. Apakah engkau siap menjaga ketulusan itu sampai akhir, agar hidupmu tidak hanya dikenang, tetapi juga diteruskan dalam doa, dalam kebaikan, dan dalam cahaya yang tak pernah padam? Ketulusan adalah inti dari segala amal. Tanpanya, semua yang tampak besar hanya menjadi kosong. Engkau bisa membangun bangunan tinggi, bisa mengumpulkan harta yang melimpah, bisa melakukan banyak kebaikan di mata manusia, tetapi tanpa ketulusan, semuanya hanya debu yang berhamburan, tidak punya bobot di hadapan semesta. Ibnu Sina memandang bahwa ketulusan adalah kesesuaian antara batin dan lahir. Apa yang engkau pikirkan, apa yang engkau rasakan, dan apa yang engkau lakukan harus sejalan. Itulah sebabnya, orang yang tulus selalu tenang, karena ia tidak hidup dalam dua wajah. Tidak ada yang disembunyikan, tidak ada kepura-puraan. Hatinya murni, langkahnya jujur, dan wajahnya mencerminkan kedamaian jiwa. Ketulusan juga adalah rahasia kekuatan spiritual. Banyak orang mencari cara untuk merasa lebih dekat dengan Tuhan, tetapi lupa bahwa yang paling sederhana adalah menata hati agar tulus. Doa yang lahir dari ketulusan jauh lebih kuat daripada doa yang penuh kepalsuan. Amal yang kecil tapi tulus jauh lebih mulia daripada amal besar yang penuh pamrih. Seperti lilin yang membakar dirinya untuk memberi cahaya, ketulusan mengajarkan pengorbanan. Tapi bedanya, orang yang tulus tidak merasa rugi. Ia justru merasa bahagia ketika bisa memberi. Karena baginya, kebahagiaan bukan soal berapa banyak yang ia dapatkan, melainkan berapa banyak yang bisa ia bagikan. Ketulusan juga adalah kunci kepercayaan. Engkau mungkin bisa membuat orang lain kagum dengan kepintaranmu, atau tunduk dengan kekuasaanmu.
Tapi hanya ketulusan yang bisa membuat mereka benar-benar percaya. Dan kepercayaan adalah hal yang tidak bisa dibeli, ia hanya bisa diraih dengan hati yang murni. Ibnu Sina menegaskan, manusia yang sejati adalah manusia yang hidup selaras dengan hakikat dirinya. Dan hakikat itu hanya bisa muncul ketika hati dibersihkan dari pamrih. Maka, semakin tulus engkau menjalani hidup, semakin dekat engkau dengan jati dirimu yang sebenarnya. Hidup dengan ketulusan berarti hidup tanpa beban. Engkau tidak perlu menyusun topeng untuk menyenangkan orang lain. Engkau tidak perlu berpura-pura agar diterima. Engkau cukup menjadi dirimu sendiri, dengan hati yang jujur, dan itulah kebebasan yang sesungguhnya. Pada akhirnya, ketulusan akan mengantarmu pada sebuah pemahaman mendalam, bahwa hidup ini adalah perjalanan pulang. Semua yang kita lakukan adalah bekal untuk kembali, dan hanya hati yang tulus yang mampu pulang dengan damai, karena ia bersih, ringan, dan penuh cahaya. Maka, jagalah ketulusan itu, meski dunia berusaha merenggutnya. Biarkan ia menjadi pelita di setiap langkahmu, hingga suatu hari, ketika engkau kembali, semesta menyambutmu dengan senyum, dan Tuhan menerima hatimu yang murni dengan kasih yang tiada akhir. Apakah engkau sudah menyalakan pelita ketulusan itu di dalam hatimu, agar hidupmu tidak tersesat dalam gelap, melainkan berjalan menuju cahaya yang abadi? Ketulusan adalah permata yang tersembunyi di dalam hati. Tidak semua orang bisa menemukannya, karena ia hanya terlihat oleh mereka yang mau membersihkan dirinya dari debu keserakahan, kabut kesombongan, dan bayangan kepalsuan. Tapi ketika engkau menemukannya, seluruh hidupmu akan berubah. Engkau akan melihat dunia dengan mata yang berbeda, engkau akan mendengar kehidupan dengan telinga yang lebih dalam, engkau akan merasakan keberadaan Tuhan dalam setiap hembusan napasmu. Ibnu Sina melihat bahwa jiwa yang tulus adalah jiwa yang paling sehat. Bukan hanya sehat secara rohani, tetapi juga berdampak pada tubuh. Orang yang hatinya penuh keikhlasan hidup dengan lebih tenang, lebih sabar, lebih damai. Ia tidak mudah terbakar amarah, tidak gampang dikuasai cemas. Ketulusan menenangkan pikirannya, dan pikiran yang tenang memberi kekuatan pada tubuh. Ketulusan juga mengubah cara kita berhubungan dengan sesama. Engkau tidak lagi melihat orang lain sebagai pesaing, melainkan sebagai saudara dalam perjalanan hidup. Engkau tidak lagi iri pada keberhasilan mereka, karena engkau percaya setiap orang memiliki jalan masing-masing. Dan engkau tidak lagi memandang rendah mereka yang jatuh, karena hatimu terdorong untuk menolong, bukan menghakimi. Perhatikanlah bintang di langit malam. Ia bersinar tanpa memilih siapa yang boleh menikmatinya. Ia memberi cahaya bahkan kepada mereka yang tidak pernah menengadah untuk berterima kasih. Begitu pula orang yang tulus, ia memberi tanpa menghitung, ia hadir tanpa menuntut, ia menerangi tanpa menunggu balasan. Namun, ketulusan seringkali membutuhkan keberanian untuk melawan arus. Dunia modern sering mengajarkan bahwa sukses harus dicapai dengan ambisi, persaingan, bahkan tipu daya. Tetapi orang yang tulus memilih jalan berbeda. Ia mungkin lebih lambat, mungkin lebih sepi, tapi langkahnya kokoh, karena ia tahu ia berjalan di atas kebenaran. Ibnu Sina menegaskan, jiwa yang selaras dengan kebenaran akan selalu mendapat dukungan dari alam semesta. Meski tampak lemah di mata manusia, sebenarnya ia kuat, karena kekuatannya bukan datang dari luar, melainkan dari dalam. Dan kekuatan yang lahir dari dalam tidak bisa dihancurkan oleh apapun. Ketulusan adalah guru yang mengajarkan kesabaran. Ia membuatmu mengerti bahwa setiap hal indah membutuhkan waktu. Benih tidak bisa langsung menjadi pohon. Embun tidak bisa langsung berubah menjadi hujan. Begitu pula kebaikanmu, ia butuh waktu untuk tumbuh menjadi hasil. Dengan ketulusan, engkau belajar menunggu tanpa gelisah, berproses tanpa putus asa. Dan ketika akhirnya engkau melihat hasil dari ketulusan itu, engkau akan tersenyum. Karena engkau tahu, itu bukan semata-mata hasil usahamu, tetapi juga jawaban semesta atas niat hatimu yang murni. Apakah engkau mau terus berjalan di jalan ini? Jalan yang mungkin tidak cepat, tapi pasti, jalan yang mungkin sepi, tapi penuh cahaya,
jalan ketulusan yang akan menuntunmu pulang ke rumah sejati, ke pangkuan Tuhan dengan hati yang tenang? Ketulusan bukan sekadar sikap, tetapi ia adalah jalan hidup. Jalan yang tidak selalu mudah, karena di sepanjang perjalanan engkau akan diuji. Diuji dengan godaan untuk pamrih, diuji dengan rasa ingin dipuji, diuji dengan kekecewaan saat kebaikanmu tidak dihargai. Tapi justru disitulah nilai ketulusan terletak. Ketulusan hanya bisa dibuktikan ketika engkau tetap memberi meski tidak dilihat, tetap berbuat baik meski tidak dihargai, tetap setia pada kebaikan meski balasan tidak segera datang. Ibnu Sina pernah menekankan bahwa jiwa yang kuat adalah jiwa yang tidak goyah oleh hal-hal lahiriah. Harta, pujian, dan kekuasaan adalah hal yang fana. Ia bisa datang dan pergi kapan saja. Tetapi hati yang tulus tidak bergantung pada itu semua. Ia berdiri di atas pondasi yang tidak bisa diguncangkan oleh dunia, yaitu kejujuran batin kepada Tuhan dan kepada diri sendiri. Bayangkan air jernih yang mengalir dari mata air pegunungan. Ia tidak pernah memilih siapa yang boleh meminumnya. Ia hanya mengalir, membersihkan, dan memberi kehidupan. Begitu pula ketulusanmu. Saat engkau benar-benar tulus, hidupmu menjadi sumber kesejukan bagi orang lain. Kehadiranmu membuat orang merasa tenang, kata-katamu menenangkan hati, dan tindakanmu memberi kehidupan. Namun, orang yang tulus juga tahu batas. Ia tidak membiarkan ketulusannya dipermainkan oleh mereka yang berniat jahat. Ia bukan lemah, ia justru sangat kuat, karena ketulusannya tidak lahir dari kelemahan, melainkan dari kesadaran. Ia bisa memberi dengan sepenuh hati, tetapi juga bisa menjaga dirinya agar tidak dimanfaatkan. Ketulusan juga adalah jembatan menuju kebijaksanaan. Orang yang hatinya bersih lebih mudah menangkap pesan-pesan kehidupan. Ia bisa belajar dari hal-hal kecil yang sering dilewatkan orang lain. Ia menemukan makna dalam kesederhanaan, ia mendengar hikmah dalam keheningan, ia melihat tanda-tanda kebesaran Tuhan dalam setiap detail kehidupan. Dan yang terpenting, ketulusan adalah kunci kebahagiaan sejati. Engkau mungkin pernah merasakan, ketika engkau berbuat baik dengan tulus, ada rasa damai yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Damai itu bukan datang dari luar, melainkan dari dalam dirimu sendiri. Itu adalah tanda bahwa jiwamu sedang selaras dengan kebenaran. Ibnu Sina percaya, jiwa yang selaras dengan kebenaran akan dipandu untuk sampai pada cahaya. Maka, setiap langkah ketulusan yang engkau lakukan, sekecil apapun, adalah bagian dari perjalanan menuju cahaya itu. Jangan pernah meremehkan ketulusanmu, meski tampak sederhana. Senyuman tulusmu bisa meringankan hati seseorang. Doa tulusmu bisa mengubah nasibmu sendiri. Dan tindakan kecil yang tulus bisa menjadi getaran yang menjalar ke seluruh semesta. Apakah engkau siap menjaga ketulusan itu, agar setiap langkahmu menjadi doa, setiap ucapanmu menjadi cahaya, dan setiap nafasmu menjadi saksi bahwa engkau hidup dalam kebenaran? Ketulusan adalah warisan jiwa yang tidak lekang oleh waktu. Saat tubuh kita rapuh dan harta kita habis, hanya ketulusanlah yang tetap hidup, meninggalkan jejak di hati manusia dan catatan di hadapan Tuhan. Banyak orang besar dikenang bukan karena kekayaannya, melainkan karena ketulusannya. Lihatlah para bijak, para guru, para orang tua yang dengan penuh cinta memberi tanpa henti. Merekalah yang sesungguhnya abadi, meski jasadnya telah tiada. Ibnu Sina memahami bahwa jiwa manusia adalah bagian dari tatanan besar kosmos. Setiap niat, pikiran, dan perasaan kita adalah energi yang beresonansi dengan jagat raya. Ketika hati kita tulus, energi itu menjadi murni, bersih, dan terang. Dan semesta, dalam keselarasan hukumnya, akan merespons cahaya itu dengan cara yang tak selalu bisa kita duga. Kadang berupa ketenangan batin, kadang berupa pintu rezeki yang terbuka, kadang berupa pertemuan dengan orang-orang baik yang menguatkan langkah kita. Ketulusan juga melatih kita untuk memahami makna sejati dari syukur. Orang yang tulus tidak menunggu keadaan sempurna untuk bersyukur. Ia bersyukur bahkan dalam kekurangan, karena ia tahu setiap helaan napas adalah karunia. Ia bersyukur dalam cobaan, karena ia tahu di baliknya ada pelajaran.
Dan ia bersyukur dalam kesuksesan, karena ia sadar semua hanyalah titipan. Namun, ingatlah, ketulusan tidak berarti pasrah tanpa usaha. Justru sebaliknya, ketulusan memberi tenaga lebih besar untuk berusaha, karena ia bebas dari beban pamrih. Orang yang tulus bekerja dengan sepenuh hati, bukan demi pujian, tetapi demi mengaktualkan dirinya sebagai manusia. Ia belajar bukan demi nilai semata, tapi demi ilmu itu sendiri. Ia menolong bukan demi nama, tapi karena dorongan hati yang ingin melihat orang lain bahagia. Lihatlah seorang ibu yang menjaga anaknya. Ia rela begadang, rela lapar, rela lelah, semua dilakukan dengan senyum. Tidak ada kontrak, tidak ada hitungan untung rugi. Itulah wujud ketulusan yang murni. Dan semesta pun membalasnya dengan ikatan cinta yang tidak bisa diputus oleh waktu. Ketulusan adalah bahasa yang dipahami semua hati, meski tanpa kata-kata. Orang yang tulus akan dikenali meski ia diam. Wajahnya bercahaya, auranya menenangkan, dan langkahnya membawa keberkahan. Sebab ketulusan adalah frekuensi jiwa yang paling tinggi, yang hanya bisa dipancarkan oleh hati yang bersih. Ibnu Sina mengingatkan kita bahwa keselarasan batin dengan kebenaran adalah jalan menuju kebahagiaan yang hakiki. Dan ketulusan adalah kuncinya. Maka, jangan biarkan dunia yang penuh kepalsuan ini mencuri ketulusanmu. Pertahankanlah ia, meski engkau harus melawan arus. Karena pada akhirnya, bukan banyaknya harta atau tingginya jabatan yang membuat hidupmu berarti, tetapi sejauh mana engkau tulus dalam menjalani peranmu sebagai manusia. Apakah engkau siap menjaga ketulusan itu, agar hidupmu tidak hanya sekadar berjalan, tetapi benar-benar menjadi perjalanan yang bermakna, yang memberi cahaya, dan yang akan dikenang bahkan setelah engkau tiada? Sahabat yang mendengarkan, pada akhirnya kita semua sedang menempuh perjalanan yang sama, perjalanan pulang. Kita datang ke dunia ini tanpa membawa apapun, dan kita akan kembali pun tanpa membawa apapun, kecuali hati kita. Dan hanya ketulusanlah yang mampu membuat hati itu bersinar terang ketika kita kembali ke hadapan Sang Pencipta. Ibnu Sina memberi pesan abadi, bahwa hidup bukan sekadar tentang apa yang kita miliki, tetapi tentang apa yang kita berikan. Bukan tentang seberapa besar kita dipuji, tetapi seberapa tulus kita berbuat. Dan bukan tentang seberapa lama kita hidup, tetapi seberapa dalam jejak yang kita tinggalkan. Ketulusan adalah kunci agar langkah kita ringan, doa kita sampai, dan hidup kita bermakna. Semesta merespons hati yang tulus dengan cara yang kadang tak terlihat oleh mata, tapi bisa dirasakan oleh jiwa. Maka jangan pernah meremehkan kebaikan kecil yang engkau lakukan dengan ketulusan. Karena bisa jadi, itulah yang akan membuka jalan besar dalam hidupmu. Mari kita jaga hati kita agar tetap tulus, meski dunia penuh kepura-puraan. Mari kita tetap murni dalam niat, meski orang lain mungkin salah paham. Dan mari kita tetap memberi cahaya, meski sering tidak ada yang berterima kasih. Karena kita tidak sedang mencari balasan dari manusia, tetapi sedang menanam benih yang akan dipanen di hadapan Tuhan. Jika engkau bisa menjaga ketulusanmu, maka engkau sudah menemukan harta paling berharga dalam hidup. Harta yang tidak bisa dicuri, tidak bisa dibeli, dan tidak bisa hancur oleh waktu. Maka pulanglah kelak dengan hati yang bersih, dengan jiwa yang ringan, dengan langkah yang damai. Biarlah semesta menyambutmu dengan pelukan cahaya, dan Tuhan menerima ketulusanmu dengan kasih-Nya yang tiada akhir. Itulah rahasia terbesar. Alam semesta merespons ketulusan. Jika engkau merasakan makna dari perjalanan ini, jangan lupa untuk menekan tombol like sebagai tanda dukunganmu. Tulis pendapat dan pengalamanmu di kolom komentar, karena bisa jadi ceritamu akan menginspirasi orang lain. Jangan lupa subscribe agar kita bisa terus belajar dan bertumbuh bersama dalam cahaya ilmu dan ketulusan. Dan bagikan video ini kepada orang-orang yang engkau cintai, agar semakin banyak hati yang tercerahkan. Ingat, setiap niat baik yang kita sebarkan akan kembali pada diri kita dengan cara yang indah.